Kastil Besi Hitam Bab 791 Perubahan. Setelah menyerbu kota Mon, Zhang Tai tidak langsung pergi. Setelah memerangi iblis dan asosiasi tiga mata selama lebih dari 2 tahun, Zhang Tai memiliki pengalaman dalam menanggapi penyelidikan iblis dan asosiasi tiga mata. Zhang Tai tahu bahwa jika kupu-kupu pengejar jiwa mengetahui bahwa dia masih berada di kota Mon, klan Timothy tidak akan mengirimkan tokoh-tokoh besar dan elit untuk mengambil alih kota ini dalam 3 bulan ke depan. Mereka telah mempelajarinya dengan kerugian besar. Sebelum kota Mon memulihkan ketertibannya, banyak manusia pemberani yang punya cukup waktu untuk melarikan diri. Ini adalah upaya maksimal yang bisa dilakukan Zhang Tai. Zhang Tai telah berada di kota ini selama lebih dari 20 hari. Dia melakukan panen kali ini. Selain membunuh tokoh utama klan Timothy, dia juga memperoleh sejumlah besar kekayaan yang telah ditransfer klan ini ke kota Mon dan lebih dari 50 kristal elemen tanah. Meskipun tidak ada elemen alam di Castle of Black Iron, Zhang Tai bisa langsung menyerap elemen tanah dari kristal elemen tanah. Dia membutuhkan waktu 2 minggu untuk mengonsumsi semua 50 kristal elemen tanah. Pada tanggal 18 Juni Zhang Tai membuka matanya di bawah pohon kecil sementara kristal elemen tanah terakhir menjadi seputih susu di tangannya. Setelah berdiri, Zhang Tai mengeluarkan skala kesatrianya dan menemukan bahwa 6 skala emas telah menyala di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Zhang Tai telah menjadi seorang ksatria besi hitam skala 6 setelah lebih dari 2 tahun berlatih. Itu adalah kecepatan yang sangat tinggi bagi Zhang Tai untuk maju menjadi ksatria besi hitam skala 6 dalam 2 tahun. Semua ini diperoleh dari kristal elemen tanah yang dia kumpulkan dari klan asosiasi tiga mata selama 2 tahun terakhir. Zhang Tai tahu bahwa hal itu mengharuskannya mengonsumsi 318 kristal elemen tanah sebelum naik ke 1 skala lagi. Jika dia ingin menyalakan seluruh cakra bumi, dia perlu mengonsumsi lebih dari 110.000 kristal elemen tanah. Jika itu adalah 110.000 koin emas, itu cukup mudah bagi Zhang Tai. Namun, jika itu adalah 110.000 kristal elemen tanah, itu akan menjadi angka astronomis bagi klan manapun. Ketika dia mengingat jalan kultivasinya yang jauh, Zhang Tai memaksakan senyum pahit. Setelah itu, dia berjalan keluar dari istana pohon istana. Saat Zhang Tai keluar dari istana dan menghirup udara segar dalam-dalam, seekor tikus berminyak dan halus sepanjang 30 cm melompat ke sisi Zhang Tai dan menatap Zhang Tai sambil mengucapkan suara tezi-tezi-tezi-tezi. Zhang Tai menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya. Tikus itu langsung melompat ke tangannya. Zhang Tai menggendong tikus itu dan dengan lembut membelai kepalanya. Tikus itu kemudian menyipitkan matanya dengan puas. Cuaca di Castle of Black Iron bagus, yang juga menandakan cuaca bagus di luar. Tikus ini adalah hewan pertama yang Zhang Tai terapkan keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwanya. Itu bisa dianggap sebagai penyelamat Zhang Tai. Ia hidup dengan sangat baik di Castle of Black Iron. Ia meminum mata air spiritual, buah-buahan berair yang bermutasi, daging monster laut dalam yang besar dan berlari kemana-mana setiap hari. Itu pasti hidup seperti makhluk abadi di dalam tikus. Terkadang, itu akan terlihat lucu di depan Zhang Tai. Namun, tikus ini agak istimewa hari ini. Baru setelah dibelai sebentar, ia sudah mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara tezi-tezi-tezi-tezi ke arah Zhang Tai. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu pada Zhang Tai. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai sudah mengetahui niat tikus itu. "Kamu ingin keluar dari sini?" Tikus itu mengangguk seperti laki-laki ketika ia memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan penuh semangat. "Tapi kenapa? Tezi, 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 tezi. Kamu ingin mencari banyak tikus betina dan punya banyak bayi? Kamu ingin punya harem?" Tikus itu mengangguk dengan serius. Zhang Tai tertawa sambil menepuk keningnya dengan pelan. "Ya Tuhan. Aku hampir melupakannya. Meskipun tahun-tahun ini berjalan dengan baik, saya mengabaikan tuntutannya dalam beberapa aspek. Aku lupa kalau tikus juga bermimpi mempunyai klan dan kerajaan. Baiklah, saat aku keluar dari sini, aku akan membiarkanmu pergi ke tempat yang tepat. Tapi aku harus memperingatkanmu bahwa dunia luar lebih berbahaya daripada di sini." Tikus itu langsung berguling ke belakang sebanyak 2 kali di tangan Zhang Tai yang terlihat menyulitkan tikus. Setelah itu, dia memperlihatkan taringnya dan mengangkat cakarnya. Tampaknya itu memberitahu Zhang Tai bahwa ia sudah siap untuk itu. "Itu cukup kuat." Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Saat itu, suara kepakan sayap terdengar dari langit. Mendengar suara itu, tikus kuat itu gemetar dan segera melompat ke tanah dari tangan Zhang Tai. Tak lama setelah itu, ia bergegas masuk ke dalam lubang pohon Phoenix dan tidak berani keluar lagi. Dalam sepersekian detik, seekor elang petir besar dan 4 elang petir kecil mendarat di depan Zhang Tai sambil mengepakkan sayapnya. Seperti anak anjing yang melihat pemiliknya, mereka mulai berkicau di sekitar Zhang Tai dengan mulut terbuka lebar seperti menunggu Zhang Tai memberi makan mereka. Elang petir yang lebih besar kemudian berbalik dan berkicau menuju lubang pohon, langsung menakuti kepala tikus itu kembali ke dalam. Melihat pria-pria imut ini, Zhang Tai merasa cukup nyaman dalam hitungan detik.
Sambil tertawa, dia berjongkok dan membelai kepala elang kecil berbulu itu. Maaf. Aku lupa membawakan makanan untukmu. Sebentar lagi, aku akan minta Aziz membawakanmu makanan enak. Elang petir kecil yang lucu itu tampaknya memahami kata-kata Zhang Tai. Sehingga mereka semua menutup mulut dan mulai menggosokkan kepala berbulu mereka ke tubuh Zhang Tai. Selama 2,5 tahun terakhir, elang petir jantan yang dibawa Zhang Tai ke kastil besi hitam pada awalnya telah membentuk sebuah keluarga dan menjadi ayah dari 4 bayi. Keempat elang petir yang lucu itu baru berusia 1 tahun lebih sedikit. Bulu mereka tampak agak lembut. Mereka baru saja belajar terbang. Dibandingkan dengan ayah mereka, meski mereka belum dewasa, mereka sudah terlihat berbeda dari ayah mereka. Bulu lebih cerah, tubuh lebih kuat, dan mata lebih tajam. Zhang Tai tidak tahu apakah itu karena bayi-bayi elang petir ini tumbuh dengan memakan daging monster laut dalam yang besar atau karena lingkungan khusus di kastil besi hitam atau keduanya. Aziz datang ke sini dengan sepiring daging monster laut dalam yang sangat besar. Aziz memberi makan bayi-bayi elang petir ini dengan cara yang khusus. Dia berjalan ke tepi tebing dan langsung melemparkan sepiring daging monster laut dalam yang sangat besar sehingga bayi-bayi elang petir itu bisa menukik tajam ke arah daging yang jatuh itu sambil bersaing satu sama lain. Sambil menyaksikan Aziz merawat bayi-bayi elang petir ini, Zhang Tai berjalan-jalan di Gunung Abadi. Dia biasa menghilangkan stresnya dengan cara ini. Pada saat ini, Gunung Abadi dan kastil besi hitam telah subur di mana-mana. Melihat secara luas, Zhang Tai melihat pohon-pohon besar, bunga-bunga eksotis, dan buah-buahan di mana-mana. Air terjun salju yang mencair mengalir dari puncak Gunung Abadi setinggi 12.000 meter, yang sangat indah. Di bawah air terjun yang tinggi itu adalah tempat di mana Zhang Tai mengembangkan keterampilan bertarungnya dan memproduksi buah berbadan besi. Selama 2,5 tahun terakhir, Zhang Tai memakan 20-30 buah berbadan besi lagi. Ketika Zhang Tai mengapresiasi pemandangan di lereng Bukit Gunung Abadi tempat pohon istana berada, tim yang terdiri dari ratusan orang tiba di kaki Gunung Abadi. Tim itu datang dari kota manusia yang jauh dari sini. Anggota tim membawa banyak barang. Di kaki Gunung Abadi, mereka mulai berlutut dan mempersembahkan korban kepada Gunung Abadi. Zhang Tai tertarik dengan perilaku aneh orang-orang ini. Heller sudah berada di pihak Zhang Tai. Apa yang mereka lakukan? Zhang Tai berbalik dan bertanya pada Heller dengan tatapan penasaran. Mereka menyembah Tuhannya, kamu. Heller memperhatikan di bawah sana sambil tersenyum sementara matanya dipenuhi misteri yang tak ada habisnya. Mereka bahkan membawakanmu beberapa pengorbanan. Pengorbanan. Zhang Tai menjadi terkejut. Karena dia selalu membakar, menjarah di mana-mana selama 2,5 tahun terakhir, dia sudah terbiasa menjarah wilayah klan asosiasi Tiga Mata untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia lakukan benar-benar seperti gaya bajak laut. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ada orang yang mempersembahkan korban kepadanya, dia merasa agak aneh. Ini seperti apa yang dirasakan bajak laut ketika mereka didorong ke altar oleh orang-orang. Zhang Tai bergumam sambil menyentuh hidung bengkoknya yang terangkat dan berbahaya. Itu adalah barang-barang terbaik yang bisa diproduksi oleh penduduk desa, seperti pakaian, minuman, buah-buahan, biji-bijian, dan peralatan sehari-hari. Zhang Tai tahu bahwa pengorbanan mereka menunjukkan bahwa mereka telah menetap di kastil besi hitam. Ketika dia teringat bagaimana dia menyelamatkan orang-orang ini dari gua gunung bawah tanah yang menyedihkan di Misty Moon Woods di teater operasi Selne beberapa tahun yang lalu. Zhang Tai menghela nafas dengan penuh semangat. Jika memungkinkan, siapa yang tidak ingin menjalani kehidupan yang aman dan sehat, daripada mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari? Ambillah pengorbanan mereka. Zhang Tai mengangguk ke arah Heller. Setelah itu, dia menambahkan, biarkan mereka memilih beberapa buku rahasia kultivasi dan buku profesional yang saya dapatkan dari wilayah iblis selama 2,5 tahun terakhir. Jika orang-orang ini memiliki keturunan, mereka dapat memberikan sejumlah pengetahuan kepada keturunan mereka, yang mungkin berguna di masa depan. Zhang Tai telah memindahkan banyak buku rahasia inklusif dari klan asosiasi Tiga Mata ke dalam kastil besi hitam, yang jumlahnya bahkan lebih banyak daripada yang dia kumpulkan di istana Huaiyuan. Banyak dari buku-buku ini merupakan koleksi rumah tangga kerajaan atau klan besar di bekas 17 negara manusia di utara koridor manusia Blacksun. Setelah 17 negara manusia runtuh, barang-barang ini jatuh ke tangan klan asosiasi Tiga Mata dan akhirnya memasuki kastil besi hitam. Klan asosiasi Tiga Mata itu merampok 17 negara manusia di utara koridor manusia Blacksun. Zhang Tai kemudian merampok klan asosiasi Tiga Mata tersebut. Zhang Tai telah membaca beberapa buku rahasia itu. Menurut Heller, selama buku-buku rahasia itu masuk ke dalam kastil besi hitam, maka sama saja dengan memasuki gudang pribadi Zhang Tai. Sekalipun hancur, mereka masih dapat dipulihkan kapan saja. Heller tidak boleh membuat atau mengeluarkan buku rahasia atau buku profesional apapun, namun selama buku-buku rahasia ini masuk ke dalam kastil besi hitam, maka sama saja jika buku-buku rahasia itu masuk ke dalam kepala Heller.
Zhang Tai tidak perlu khawatir kehilangan mereka sama sekali. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak terlalu memikirkan hal itu, dia hanya mengeluarkan perintah kepada Heller. Kastil Besi Hitam Bab 792, Bencana di Koridor Manusia Black Sun. Ketika kabut warna-warni di Castle of Black Iron berangsur-angsur memudar dan malam tiba, Zhang Tai meninggalkan Castle of Black Iron dan muncul di hutan pinus di lereng bukit di luar kota Mon. Seperti sebelumnya, dia muncul dalam inkarnasi kumbang hitam kecil. Cuacanya bagus di luar kota Mon. 2 bulan terang tergantung di langit, ditambah bintang-bintang yang lebat dan udara yang jernih, tanah di seberang kota Mon ditutupi dengan cahaya perak, sehingga Zhang Tai dapat melihat jauh. Nyanyian serangga dan angin hangat membuat seluruh bukit menjadi sangat tenang. Kota Mon di kejauhan gelap gulita seperti tertidur. Zhang Tai merasa agak aneh. Bahkan jika klan Timothy dan para iblis sedang bersiap untuk mencegah serangan keduanya, kota Mon tidak bisa diam saja. Zhang Tai mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kota Mon bersama beberapa kunang-kunang. Kumbang hitam itu bergerak sangat cepat. Hanya butuh 5 menit untuk sampai di tembok kota dari hutan pinus. Tembok kota terbuka lebar. Namun, tidak ada seorang pun di tembok kota. Saat melihat pemandangan ini, Zhang Tai merasa aneh. Dia mempercepat dan terbang ke kota. Hanya beberapa anjing dan kucing liar yang berkeliaran di jalan lebar dan menangis terseduh-seduh. Bahkan anjing dan kucing liar pun mungkin tidak bisa beradaptasi dengan pemandangan aneh seperti itu. Kumbang hitam itu naik hingga ketinggian lebih dari 200 meter dan terbang mengelilingi kota Mon dengan cepat. Pada awalnya, Zhang Tai mengira itu adalah jebakan lain yang dibuat oleh iblis karena dia telah mengalami berbagai jebakan selama 2,5 tahun terakhir. Namun, setelah terbang mengelilingi kota, dia menemukan bahwa itu bukanlah jebakan sama sekali. Sebaliknya, seluruh kota Mon telah menjadi kota kosong. Semua manusia telah menghilang. Kota ini sepertinya sudah sepi. Apa yang terjadi? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri. Kumbang itu langsung sampai di tempat tersembunyi. Tak lama setelah itu, Zhang Tai menjelma menjadi elang guntur jantan dewasa dan bergegas ke langit. Dia kemudian terbang menuju kota tetangga. Saat menyaksikan kota yang kosong, Zhang Tai merasa sangat gelisah dan sedih. Zhang Tai membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk mencapai kota Sesi. Sambil melayang di atas kota Sesi, Zhang Tai memandang ke tanah dengan mata tajam. Seperti kota Mon, seluruh kota Sesi juga menjadi kosong. Gerbang kota terbuka lebar sementara tidak ada orang di kota. Semua boneka iblis di kota itu menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak pembantaian dan kerusuhan. Tentu saja, manusia ini tidak akan menghilang tanpa alasan. Suatu kemungkinan muncul di benak Zhang Tai. Namun, Zhang Tai berusaha untuk tidak memikirkannya karena hal itu terlalu menyedihkan bagi manusia di kedua kota tersebut. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seharusnya ada alasan lain. Zhang Tai memperingatkan dirinya berulang kali saat dia bergegas ke langit dan terbang ke arah selatan. Setelah beberapa jam, Zhang Tai melihat semakin banyak kota manusia yang kosong seperti kota Mon, termasuk kota Milfo, kota Saint Paul, kota Gova, kota Delus, kota Willisden, dan kota Konjiken. Zhang Tai benar-benar kecewa, sementara kesenangan sementara dan hangat yang dia rasakan di kastil besi hitam hancur. Semakin banyak kota-kota kosong membuat kemungkinan yang paling ditakuti oleh Zhang Tai menjadi sebuah fakta. Zhang Tai terus terbang menuju selatan. Setelah beberapa jam, dia melewati seluruh kekaisaran Golan dan negara tetangga kerajaan Basas dan sampai di dataran di Calo di utara Federasi Verov. Dengan cahaya bintang, Zhang Tai melihat populasi padat berjalan ke arah selatan di dataran di Calo. Mereka bukanlah manusia melainkan boneka setan. Kemanapun mereka lewat, mereka akan menggerogoti apa saja, termasuk akar rumput, kulit kayu, dan hewan seperti badak, gajah liar, bahkan tikus dan kecoa. Boneka iblis yang tak ada habisnya berguling-guling di seluruh dataran di Carlo. Kemanapun mereka lewat, mereka tidak akan meninggalkan apapun yang hidup. Melihat mereka dari langit, Zhang Tai merasa mereka sedang memasukkan cacing ke dalam lubang kotoran. Dengan mata berdarah, boneka-boneka iblis itu berjalan dan menggerogoti apapun yang bisa mereka makan. Beberapa mengenakan pelindung sederhana seperti baju besi dan memegang senjata seperti pedang dan pedang, ada yang memegang pisau dapur atau garpu kotoran. Ada lebih dari 20 juta boneka iblis di dataran di Carlo. Semua boneka iblis sedang menuju ke selatan. Elang petir menghilang ketika Gorat muncul setinggi puluhan ribu meter di langit. Menundukkan kepalanya, dia menyaksikan boneka-boneka iblis yang tak ada habisnya itu dengan mata terbuka lebar dan berkaca-kaca. Bagi Zhang Tai, orang-orang mati yang berjalan itu bukanlah boneka yang dirasuki setan, melainkan rakyat jelata yang dibunuh oleh setan. Zhang Tai akhirnya mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di wilayah iblis. Namun, sebelum ini, terdapat hampir 200 juta manusia di bawah kekuasaan iblis dan asosiasi tiga mata di wilayah iblis, yang berusaha untuk bertahan hidup. Ini adalah aspek perang suci yang paling kejam. Setelah meneteskan air matanya bersama angin, Zhang Tai meraung ke arah langit dan menghilang ke langit.
2 jam kemudian, di tempat tersembunyi di luar kota Williams Lake di selatan Federasi Verov, seorang anggota bawahan klan Arthur gemetar di bawah cakar keriput Zhang Tai. Sambil memutar matanya, ia tampak ingin melihat cakar keriput Zhang Tai. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Zhang Tai sudah mengetahui semua yang terjadi hari ini. Zhang Tai mengintensifkan ki pertempurannya dan menghancurkan semua tulang orang itu menjadi bubuk sekaligus. Setelah itu, dia melemparkan mayat orang itu ke dalam jurang kekacauan dan menghilang sekali lagi. Kadipaten Titanic, Dataran Selne, Republik Simbian, Utara Kekaisaran Norman. Boneka iblis yang tak ada habisnya mengalir menuju pegunungan Kalai. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghalangi banjir dahsyat di koridor manusia Blacksun. Ketika air matanya mengering, hati Zhang Tai dipenuhi amarah dan permusuhan. Jenderal Iblis, Asosiasi Tiga Mata. Zhang Tai mengingat kedua nama itu dalam benaknya. Pada malam tanggal 19 Juni Zhang Tai akhirnya kembali ke perkemahan Korps Badai di Prefektur Huaiyuan secara diam-diam setelah 2,5 tahun. Kumbang hitam mengebor ke dalam istana bawah tanah melalui lubang udara tersembunyi di bebatuan di istana sementara pemimpin Korps. Zhang Tai kembali ke penampilan aslinya. Istana bawah tanah tetap tidak berubah. Tidak ada seorang pun yang menerobos masuk selama 2,5 tahun terakhir. Perangkat darurat yang digunakan untuk membangunkannya di istana bawah tanah juga belum terpicu. Setelah berjalan-jalan di sekitar istana bawah tanah, Zhang Tai melemparkan beberapa barang sehari-hari yang disimpan di istana bawah tanah ke dalam kastil besi hitam, membuatnya tampak seperti telah dikonsumsi selama 2,5 tahun terakhir. Setelah itu, Zhang Tai berdiri diam di sana dengan mata terpejam beberapa saat untuk memulihkan ketenangannya. Setelah itu, dia duduk di tanah dengan kaki bersilang dan mulai berkultivasi di alam elemen. Zhang Tai tahu bahwa ujian sesungguhnya akan datang dalam perang di masa depan. Selama aku sedikit lebih kuat, aku akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk membunuh musuh dan bertahan hidup. Zhang Tai tidak begitu menginginkan kekuasaan sebelumnya. Di alam elemen, setelah memasuki meditasinya, tangan spiritual pertama muncul dan mulai menangkap elemen tanah polihedral emas itu. Segera, tangan spiritual kedua muncul. Lalu tanggal 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 tangan spiritual muncul di alam elemen secara total. Mereka sangat lincah seperti dikendalikan oleh 7 ksatria. Terkadang, 7 tangan spiritual bekerja secara mandiri, kadang-kadang mereka bekerja sama satu sama lain untuk menangkap kristal tanah emas itu, melemparkannya ke dalam cakra yang berputar dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Hasilnya, pola geometris kompleks pada cakra bumi kedua berangsur-angsur menjadi cerah. Kecepatan kultivasi Zhang Tai adalah 7 kali lebih cepat dibandingkan dengan ksatria besi hitam pada umumnya. Dalam proses kultivasi, Zhang Tai hampir tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Karena tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Zhang Tai mendengar bel berbunyi keras. Dia kemudian membuka matanya. Perangkat kebangkitan darurat di istana bawah tanah dipicu dari luar. Selain bel berbunyi keras di seluruh istana bawah tanah, lampu neon merah dipindahkan dari atas ruangan di istana bawah tanah, membuat istana bawah tanah dengan warna merah yang menakjubkan. Bahkan pelat komandonya yang berbentuk harimau bergetar karena pesan penginderaan jauh. Lonceng berbunyi sekali lagi sementara bel di kejauhan dan keperakan bergema di sekitar istana bawah tanah. Zhang Tai melihat jam di dinding dan mendapati waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tanggal 21 Juni. Dia kemudian bangkit dari tempat tidur. Setelah itu, dia menjentikkan pakaiannya dan membuka gerbang istana bawah tanah dengan tenang setelah 2,5 tahun berkultivasi. Kastil Besi Hitam Bab 793 Konferensi. Dalam konferensi Korps Badai, semua perwira dengan pangkat di atas kolonel sedang duduk di meja panjang dengan pengkodean yang sangat serius. Semua orang setuju kecuali suara gemerisik di antara kertas ketika salah satu orang membolak-balik buletin. Cahaya matahari pagi menyinari wajah muda pria yang duduk di kursi utama ruang konferensi melalui salah satu jendela. Meski lebih dari 2 tahun telah berlalu, wajah pria itu tetap tidak berubah, kulitnya tampak agak putih karena lebih dari 2 tahun berada di istana bawah tanah. Ketika dia melihat-lihat buletin korps selama 2 tahun terakhir, semua petugas yang ditugaskan di ruang konferensi diam-diam melirik pria itu. Bagi banyak petugas yang ditugaskan, ini adalah kedua kalinya mereka melihat orang ini sejak dia datang ke Korps Badai sekitar 3 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan tanggal 10 November tahun ke-895 kalender besi hitam ketika orang ini datang ke Korps Badai untuk pertama kalinya, kinya sepertinya telah berubah. Terakhir kali, dia merasa agresif dan mendalam. Namun, setelah lebih dari 2 tahun, kinya yang agresif dan mendalam telah hilang sama sekali. Saat ini, dia tampak seperti remaja biasa. Orang-orang hampir tidak bisa merasakan bahaya apapun darinya. Bagi para perwira yang belum dipromosikan menjadi ksatria, mereka tidak tahu apa arti perubahan ini. Banyak orang yang takjub dan bingung akan hal ini. Mereka bahkan berpikir bahwa Zhang Tai membahas beberapa masalah dalam proses budidaya dan menurunkan kekuatan tempur.
Namun, jika ada tetua klan istana Huaiyuan saat ini, dia pasti akan terkejut dengan perubahan Zhang Tai. Orang-orang miskin itu suka menunjukkan uangnya, namun, orang-orang yang benar-benar kaya lebih menyukai ucapan rendah hati. Pedang baru berkualitas tinggi tidak sabar untuk menampilkan nada dering tajamnya ke seluruh dunia, namun pedang yang benar-benar tak dipertunjukkan akan menampilkan ketajamannya di dalam sarungnya yang tebal. Paling lincah itu seperti kikuk. Keadaan seperti itu tidak dapat dicapai oleh para ksatria tanpa mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali. Seseorang harus terus meningkatkan kekuatan tempurnya secara fisik dan spiritual. Tanpa budidaya mendalam selama lebih dari 20 tahun, banyak ksatria besi hitam bahkan tidak bisa menyentuh keadaan ini sama sekali. Namun, Zhang Tai hanya membutuhkan 2,5 tahun untuk mencapai kondisi ini. Meskipun itu adalah waktu yang lama bagi rakyat jelata, itu tidak lama bagi para ksatria karena bahkan lebih pendek dari 10 tahun. Para petugas Korps Badai tidak mengerti apa maksud dari kondisi tenang Zhang Tai saat ini. Namun, karena medan ki-nya yang kuat dan tidak terlihat, dia masih dapat mempengaruhi orang lain meskipun dia hanya duduk di sana dan memeriksa buletin dalam diam. Itu adalah temperamen yang tenang dan tidak terikat yang tidak akan berubah bahkan ketika Gunung Tai runtuh. Meskipun matahari terbit di timur dan terbenam di barat, bulan bertambah dan berkurang, matahari dan bulan tidak mengubah lintasannya terhadap benda asing. Karena dipengaruhi oleh ketenangan Zhang Tai, para petugas yang cemas itu juga perlahan-lahan memulihkan ketenangan mereka. Tidak buruk, Zhang Tai memberikan komentar singkat setelah membaca buletin. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik selama 2,5 tahun terakhir. Beberapa pasukan manuver telah memperoleh lebih dari 7 juta koin emas dalam mode kelompok tentara bayaran. Garnisun yang bertanggung jawab atas manajemen militer dan pertahanan ketiga kota tersebut tidak melakukan pelanggaran besar terhadap disiplin militer. Ketiga kota tersebut berjalan dengan baik. Perpajakan dan jumlah imigran memecahkan rekor dari tahun ke tahun. Meskipun musim dingin tahun lalu adalah musim dingin terdingin selama puluhan tahun terakhir di koridor manusia Black Sun. 3 kota di bawah prefektur Huaiyuan masih belum menemukan satu pun orang yang mati kelaparan. Selain itu, semua anggota pasukan elit khusus Korps Badai telah menyelesaikan 2 putaran pelatihan di Pegunungan Kalai. Mereka telah membangun 117 titik pasokan material tersembunyi. Bahkan jika perbekalan mereka terputus, mereka masih bisa bertahan selama lebih dari 2 tahun bertarung di Pegunungan Kalai secara mandiri. Dapat dikatakan bahwa situasi Korps Badai saat ini secara bertahap selaras dengan rancangan Zhang Tai. Itulah yang diminta oleh Zhang Tai. Sayangnya, jika bukan keadaan darurat, Korps Badai akan memberikan kontribusi lebih besar di koridor manusia Black Sun. Namun, karena serangan tegas dari Jenderal Iblis dan Asosiasi Tiga Mata, Korps Badai harus berhenti menikmati kecemerlangan terlebih dahulu. Padahal, apa yang dilakukan Hurricane Corps bukannya sia-sia. Ibarat benih yang cepat atau lambat akan bertunas. Bahkan jika Korps Badai pada akhirnya harus meninggalkan anak benua Wai, mereka juga akan memainkan peran besar di tempat baru tersebut. Mereka akan disukai karena segala kehormatan dan kecemerlangannya. Zhang Tai berkata pada dirinya sendiri. Zhang Tai sudah tahu mengapa petugas yang ditugaskan membangunkannya dari istana bawah tanah, namun, dia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Setelah mengendalikan rasa sakit dan kesedihannya, Zhang Tai bertanya dengan nada acuh tak acuh, "Mengapa kamu membangunkanku?" Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, semua petugas yang ditugaskan mengalihkan pandangan mereka ke Kepala Staf Korps Badai. Letnan Jenderal Kepala Staf Korps Badai berdiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, maka ia berkata kepada Zhang Tai dengan tatapan serius. Karena keadaan darurat besar di wilayah operasi utara anak benua Wai sudah memberikan pengaruh yang belum sempurna pada keseluruhan situasi perang suci di anak benua Wai. Kami harus membangunkan Anda, Penatua Musen. Kami perlu melaporkannya kepada Anda. Teruskan, menurut intelijen kami, lebih dari setengah bulan yang lalu, yaitu antara tanggal 6 Juni dan tanggal 10 Juni. Atas permintaan Jenderal Iblis, seluruh 17 klan Asosiasi Tiga Mata di wilayah Iblis Utara telah membunuh semua tawanan dan budak manusia mereka dan mengubahnya menjadi boneka iblis. Menurut perkiraan kami, 190 juta hingga 210 juta manusia tersebar di wilayah Iblis Utara. Boneka iblis ini mengalir menuju Pegunungan Kalai tanpa henti. Segera setelah laporan Kepala Staf, suasana di ruang konferensi menjadi suram. Kastil Besi Hitam Bab 794, Tugas Rahasia. Dengan dampak dari sekitar 200 juta boneka iblis, Pegunungan Kalai cepat atau lambat akan hancur. Klan Asosiasi Tiga Mata di belakang iblis telah menyerahkan kota-kota di utara. Para tokoh dikdaya termasuk para ksatria dari klan Asosiasi Tiga Mata mengalir ke arah selatan bersama dengan pasukan iblis dan lebih dari 200 juta boneka iblis. Tidak ada yang bisa menghalangi banjir yang begitu mengerikan, bahkan para ksatria pun tidak. Mengingat kekuatan pangkalannya, populasi Korps Iblis 20 kali lebih banyak daripada total populasi prajurit manusia di selatan Pegunungan Kalai.
Karena kegilaan yang tak kenal takut, kekuatan tempur boneka iblis pada umumnya lebih besar daripada prajurit manusia pada umumnya. Selain itu, jumlah pejuang iblis tingkat 9 di Korps Iblis bahkan lebih banyak daripada jumlah pejuang manusia tingkat 9 di negara-negara manusia selatan. Satu-satunya kekuatan manusia dalam pasukan tempur adalah manusia memiliki lebih banyak ksatria dibandingkan iblis dan asosiasi mata tiga. Menurut intelijen Korps Badai, iblis dan asosiasi mata tiga memiliki total 17 ksatria. Selain itu, Jenderal Iblis telah menguasai kekuatan bantuan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur semua iblis lainnya di medan perang sebesar 30% sekaligus. Sebaliknya, ada 21 ksatria manusia di selatan pegunungan Kalai. Meskipun jumlah ksatria manusia sedikit melebihi jumlah ksatria iblis dan asosiasi mata tiga, hal itu hampir tidak ada artinya. Ke-17 ksatria iblis dan asosiasi tiga mata dapat bersatu satu sama lain dan mengikuti aturan Jenderal Iblis sepenuhnya. Namun, para ksatria manusia di selatan pegunungan Kalai hampir tidak bisa bersatu satu sama lain. Banyak ksatria manusia, terutama ksatria manusia nomor 1 di suatu negara memiliki rencana mereka sendiri. Ksatria manusia itu akan melawan iblis, namun, mereka tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung melawan para ksatria iblis dan asosiasi mata tiga. Selain itu, selama 2,5 tahun terakhir, banyak ksatria manusia telah meninggalkan anak benua Wai. Bagi banyak ksatria manusia, anak benua Wai hanyalah sebuah stasiun, pemandangan atau tempat yang mengesankan dalam hidup mereka, oleh karena itu, mereka tidak akan pernah kehilangan nyawa di sini. Karena banyak ksatria dan pembangkit tenaga listrik telah melihat dengan jelas masa depan buruk anak benua ini dan telah meninggalkannya satu demi satu. Perang suci baru saja dimulai, sangat sulit bagi banyak ksatria untuk bertekad melawan iblis sampai mati di anak benua terpencil ini di mana jumlah manusia kalah jumlah dengan iblis. Bahkan klan besar Hua seperti Istana Huaiyuan tidak akan membuat pilihan bodoh seperti itu. Sebaliknya, mereka akan kembali ke negara Taixia. Tak seorang pun ingin menempatkan seluruh hidupnya di tempat tanpa harapan. Bahkan penjudi berpengalaman pun tidak akan mempertaruhkan seluruh taruhannya ketika mereka kurang beruntung, apalagi para ksatria dan klan besar. Bahkan jika seseorang mempertaruhkan semua taruhannya dan meraih kemenangan untuk sementara waktu di sini, itu hanya akan menahan momentum iblis dan menghabiskan sebagian kekuatan iblis. Namun, bukan berarti dia bisa tersenyum pada akhirnya. Karena semakin banyak ksatria iblis dan korps iblis yang terus-menerus tiba di anak benua Wai dari dunia bawah tanah. Meskipun kamu tak kenal takut dan mengagumkan, itu tidak berarti kamu bisa bertahan dan memastikan klanmu kuat selamanya. Perang suci terjadi antara iblis dan manusia. Dalam perang seperti itu, masing-masing pihak menyeimbangkan kepentingannya, iblis atau manusia, terutama para ksatria kelas atas. Tak seorang pun ingin menjadi umpan meriam dan mati sebelum perang suci. Istana Huaiyuan dan para ksatria yang telah meninggalkan anak benua Wai sangatlah realistis dan egois. Alih-alih meneriakkan seruan perang apapun, mereka hanya berjuang untuk masa depan mereka sendiri dalam perang suci ini, klan besar, atau ksatria. Bahkan Kekaisaran Norman, yang dianggap sebagai negara paling kuat untuk membela iblis di utara koridor manusia Blacksun telah meninggalkan koridor manusia Blacksun dan menyelesaikan evakuasi dan pemindahan dari utara. Sekaligus sejak taktik baru diadopsi oleh iblis. Kekaisaran Norman telah memindahkan sebagian besar anggota kerajaan dan elitnya ke benua barat. Sebagian kecil anggota kerajaan dan elitnya menuju ke benua timur. Sekarang, sisa kekuatan Kekaisaran Norman dibatasi di 3 kota Benolisburg di seberang koridor manusia Blacksun. Dibandingkan 3 tahun lalu, Benolisburg menjadi sepele seperti 3 kota lainnya di Istana Huaiyuan. Itu menjadi tempat di mana Kekaisaran Norman menghasilkan uang. Zhang Tai sedang memikirkan sesuatu sambil mendengarkan laporan dan analisis situasi dari Kepala Staf Korps Badai. Dia tahu bahwa evakuasi dan pelarian skala besar di selatan koridor manusia Blacksun akan tiba. Semua orang terlibat di dalamnya. Menurut intelijen komprehensif, staf telah membuat kesimpulan. Kami mendapat poin-poin penting berikut, setelah 10 hari, yaitu, pada awal Juli, pasukan garda depan dari korps yang berjumlah sekitar 200 juta boneka iblis akan tiba di pegunungan Kalai. Dibutuhkan waktu 2 bulan bagi barisan depan pasukan boneka iblis untuk menembus pegunungan Kalai. Dengan kata lain, sebelum bulan Oktober, barisan depan pasukan iblis akan memasuki bagian selatan anak benua Wai dan bergerak terus ke arah selatan, pada bulan Januari mendatang. Barisan depan pasukan iblis akan bergerak ke tepi utara Sungai Yuanjiang. Korps iblis akan memilih untuk menerobos Sungai Yuanjiang dari barat laut negara Qilan karena sungai yang membeku di sana. Tak lama setelah itu, mereka akan menyerang prefektur Huaiyuan. Maksudmu kita hanya punya waktu setengah tahun lagi? Zhang Tai bertanya dengan tenang. Dia bahkan tidak bertanya bagaimana boneka iblis itu bisa menembus pegunungan Kalai begitu cepat, yang membawa harapan besar dari negara-negara selatan. Tidak peduli berapa banyak harapan yang dimiliki oleh negara-negara selatan, bahkan Zhang Tai, di pegunungan Kalai.
Namun apa yang disebut sebagai garis pertahanan manusia sama tipisnya dengan selembar kertas ketika berhadapan dengan 200 juta boneka iblis. Hanya dengan bergerak maju tanpa henti, mereka dapat menghancurkan garis pertahanan manusia di pegunungan Kalai yang digunakan untuk menangani jutaan boneka iblis. Sebenarnya, sebagian besar boneka iblis membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk berjalan melalui pegunungan Kalai. Korps iblis bahkan tidak perlu mengkhawatirkan logistik dan pasokan mereka. Mereka akan memakan apa saja yang ditemuinya, termasuk mayat. Jika tidak ada mayat, mereka akan memakan boneka iblis yang lemah atau terluka itu. Setiap boneka iblis adalah prajurit yang tak kenal takut dan ransum humanoid kering yang dapat dipindahkan. Itu hanyalah teror dari pasukan boneka iblis. Aku takut, ya. Kepala staf sedikit ragu, iblis mungkin sudah mempertimbangkan faktor-faktor seperti musim dan iklim. Dari bulan Juli hingga September, iblis dapat dengan mudah melewati Gunung Kalai. Di musim dingin, sungai Yuanjiang yang membeku akan memberikan kemudahan bagi pasukan iblis untuk melewatinya, mengingat keadaan darurat yang dihadapi anak benua Wai. Kami secara khusus mengundang pemimpin pasukan untuk menentukan bagaimana menanggapi setan. Segera setelah kepala staf menyelesaikan kata-katanya, semua orang di ruang konferensi mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Tai. Mulai sekarang, operasi rotasi pasukan elit khusus dibatalkan. Semua pasukan elit khusus Korps Badai harus berangkat ke Pegunungan Kalai. Waktu evakuasi akan ditentukan oleh pasukan elit khusus itu sendiri. Karena setan membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk melewati Pegunungan Kalai. Menjadi tidak ada artinya bagi pasukan elit khusus Korps Badai untuk melakukan operasi bergilir. Karena Korps Badai telah bersiap di Pegunungan Kalai selama beberapa tahun, mereka harus melakukan pertarungan nyata agar dapat memenuhi seragam militer mereka. Semua petugas yang ditugaskan di ruang konferensi terkejut dengan perintah pertama Zhang Tai. Namun, Zhang Tai tidak berhenti. Setelah konferensi, Anda dapat mengatur keluarga Kam Korps Badai untuk meninggalkan sub-benua Wai menuju negara Taixia. Perintah kedua membuat banyak perwira merasa tenang ketika mereka menyaksikan Zhang Tai dengan tatapan penuh penghargaan. Karena Korps Badai masih berada di prefektur Huaiyuan, keluarga Kam belum meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, banyak orang merasa tenang dengan perintah Zhang Tai. Pada saat kritis seperti itu, selama anggota keluarga mereka dapat bertahan hidup, mereka tidak akan menyesal melawan iblis sampai mati. Staf Korps, tunjukkan kepada saya rencana evakuasi Korps Badai secepatnya. Saya punya 3 prinsip untuk rencana evakuasi ini. Pertama, tertib. Kedua, secara bertahap. Ketiga, bersiap menghadapi keadaan darurat. Jika tidak ada keadaan darurat, kami perlu memastikan bahwa Korps Badai telah dievakuasi sepenuhnya dari anak benua Wai pada tanggal 1 Desember. Korps Badai yang terdiri lebih dari 400.000 tentara pasti akan dicerna sepenuhnya oleh lebih dari 200 juta boneka iblis. Zhang Tai bisa melawan iblis sampai mati, namun dia tidak diizinkan mengorbankan kekuatan berharga dari ratusan ribu tentara istana Huaiyuan demi dorongan hatinya dan apa yang disebut sebagai reputasi heroik. Dengan kekuatan istana Huaiyuan, Zhang Tai tahu dengan jelas bahwa ini bukanlah gilirannya menjadi pahlawan dalam perang suci. Untuk memastikan evakuasi Korps Badai yang aman, Zhang Tai bahkan bisa menyerahkan potongan daging berdarah terakhir 1 di 3 kota istana Huaiyuan. Setelah mendengar 3 perintah Zhang Tai, semua perwira tingkat lanjut di Korps Badai saling bertukar pandang dan mereka merasa benar-benar yakin. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Dan, jangan lupa laporkan konferensi ini ke Long Win Business Group. Zhang Tai melambaikan tangannya. Kelompok bisnis Long Win digunakan oleh istana Huaiyuan untuk mendapatkan keuntungan di anak benua Wai. Semua bisnis istana Huaiyuan di anak benua Wai saat ini dikelola oleh grup bisnis Long Wing. Ketika petugas yang ditugaskan berdiri dan berjalan menuju pintu, Zhang Tai membuka mulutnya sekali lagi. Panglima pasukan insinyur, tunggu sebentar. Saat seorang perwira kolonel hendak keluar dari gerbang ruang konferensi, dia berhenti. Setelah 2 menit, semua orang pergi kecuali perwira kolonel dari pasukan insinyur, yang berdiri di depan Zhang Tai dengan tatapan serius. Saya memberi Anda tugas rahasia kelas A. Anda hanya bertanggung jawab atas saya. Anda dapat mengalokasikan semua materi dan personel di seluruh prefektur Huaiyuan. Setelah menyelesaikan tugas ini, semua personel yang telah menghadiri tugas ini harus meninggalkan sub-benua Wai paling lambat laut sekaligus. Zhang Tai memberitahu sang kolonel. Setelah mendengar ini, kolonel segera menegakkan tubuh, tolong berikan perintah. Pemimpin Korps, apakah kamu tahu cara membuat bom alkemis memberikan efek maksimalnya? Zhang Tai bertanya dengan tatapan acuh tak acuh. Sementara mata sang kolonel langsung memancarkan cahaya yang tajam. Kastil besi hitam bab 795, Bau Kiamat. Dinding punya telinga. Dalam perang suci, tidak ada yang menyebar lebih cepat daripada gosip. Hanya setelah 1 minggu sejak Zhang Tai keluar dari istana bawah tanah.
Berita bahwa iblis membantai semua manusia di koridor manusia Blacksun Utara dan hampir 200 juta boneka iblis serta korps iblis super mendekati pegunungan Kalai telah menyebar ke manusia selatan. Negara, bahkan rakyat jelata pun sudah mengetahuinya. Semua negara manusia di selatan pegunungan Kalai berada dalam keadaan panik. Para paladin, pasukan pemburu iblis, dan banditlah yang membawa berita ke selatan dari medan perang utara. Setelah melarikan diri ke selatan, semua bandit menjadi kekuatan pemberani yang melawan iblis di wilayah iblis utara. Beberapa orang pintar mengendus bau kiamat dari para penguasa sebenarnya dan pergerakan klan besar di negara-negara selatan. Selama beberapa hari berturut-turut, klan-klan besar bahkan anggota kerajaan dari beberapa negara yang paling dekat dengan tepi selatan pegunungan Kalai telah mengungsi ke selatan. Orang-orang di kota manusia di selatan menemukan semakin banyak kapal udara yang terbang ke arah selatan akhir-akhir ini. Namun, sangat sedikit kapal udara yang terbang ke arah utara. Seluruh koridor manusia Blacksun terkejut. Pada tanggal 28 Juni kota Qihai, prefektur Huaiyuan. Pelabuhan kota Qihai telah berkembang pesat setelah 3 tahun perluasan. Namun, dibandingkan dengan pelabuhan Yiyang, pelabuhan terbesar di prefektur Huaiyuan, pelabuhan di kota Qihai masih jauh lebih kecil. Padahal, pelabuhan Qihai mampu menampung kapal berbobot 50.000 ton. Meski sudah berada di prefektur Huaiyuan selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai datang ke kota Qihai. Namun, nama kota Qihai telah diubah menjadi kota Helnar oleh Kekaisaran Norman. Namun, Zhang Tai biasa menyebutnya kota Qihai. Kapal perang berbobot 40.000 ton dengan bendera warna-warni berkibar di dermaga. Sebuah band militer berseragam rapi sedang memainkan musik barisan armada yang ceria di dermaga. Hanya beberapa orang yang berada di dermaga. Para prajurit Kekaisaran Norman telah memblokir seluruh dermaga. Zhang Tai adalah salah satunya. Zhang Tai datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Phyllis, putra mahkota Kekaisaran Norman. Bahkan di saat kritis seperti itu, rasanya seperti mengadakan upacara yang ceria dan hikmat. Phyllis pergi dengan sikap yang sangat sederhana. Selain beberapa bawahan Phyllis, Zhang Tai adalah satu-satunya yang datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah mengetahui bahwa 200 juta boneka iblis mengalir ke arah selatan, Phyllis, putra mahkota Kekaisaran Norman yang tinggal di Benolisburg akhirnya menerima perintah dari keluarga kerajaan Kekaisaran Norman yang memintanya untuk meninggalkan anak benua Wei. Donder pernah berkata bahwa ketika musuh cukup kuat, ia akan selalu tumbang tanpa harus bertarung. Menghadapi musuh yang begitu kuat, orang-orang di luar medan perang kehilangan kepercayaan diri mereka lebih awal dibandingkan para prajurit di garis depan. Ketika tidak ada harapan untuk memenangkan perang, tidak ada seorang pun yang mau mempertahankannya. Ketika serangan yang menentukan dari para iblis dan asosiasi mata tiga benar-benar menghilangkan potensi perang di seluruh wilayah iblis serta kekuatan dan kekayaan klan asosiasi tiga mata. Hal ini juga meruntuhkan keinginan sebagian besar negara selatan untuk melawan. Melalui serangan yang menentukan ini, kekuatan 17 negara utara dikerahkan. Jumlah 200 juta saja sudah mencengangkan, belum lagi diikuti oleh boneka-boneka iblis yang sangat menakutkan. Kalaupun diikuti oleh kutu dan tikus, itu juga cukup menakutkan. Serangan yang sangat menentukan. Phyllis bukanlah orang penting pertama yang keluar dari sini. Zhang Tai mengetahui bahwa 2 ksatria dari negara selatan telah meninggalkan anak benua Wei dalam seminggu terakhir. Keunggulan jumlah ksatria manusia berkurang, yang mempercepat keruntuhan mental lebih banyak orang. Semua negara di wilayah selatan tampaknya berada dalam lingkaran setan yang membuat frustrasi. Tidak ada artinya bagi Phyllis untuk tinggal di Benolisburg. Knight Leo, guru Phyllis, akan mengantar Phyllis keluar dari sini. Oleh karena itu, 3 dari 22 ksatria manusia telah meninggalkan anak benua Wei sampai sekarang. Zhang Tai tidak berkomentar apapun mengenai hal ini. Itu adalah pilihan pribadi mereka. Meski itu bukan perilaku yang mulia, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sebagai anggota kerajaan Kekaisaran Norman terakhir yang meninggalkan anak benua Wei, penampilan Phyllis hari ini terlihat sedikit sentimental. Menghadapi Zhang Tai, satu-satunya yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, dia mengungkapkan suasana hatinya yang sebenarnya. Saya percaya sekarang, keberuntungan akan selalu digunakan baik untuk seseorang atau negara. Phyllis menghela nafas dengan penuh emosi sambil memperhatikan pelabuhan di depannya, 2 tahun lalu. Ketika Gorath berjubah hitam muncul di daerah iblis dan membuat masalah besar di sana, kupikir keberuntungan Kekaisaran Norman akan datang. Karena kemunculan Gorath, negara manusia di utara koridor manusia Blacksun dan Kekaisaran Norman memenangkan 2,5 tahun yang paling berharga untuk dievakuasi. Banyak orang yang selamat. Ada suatu masa ketika saya bahkan berpikir bahwa kita dapat menghadapi iblis dalam hal ini dengan pegunungan Kalai sebagai perisai kita. Kita mungkin secara bertahap akan mengambil keuntungan dan memulihkan tanah air Kekaisaran Norman pada akhir Perang Suci. Namun, aku memahaminya sekarang bahwa tidak ada keberuntungan yang dapat menandingi kekuatan tempur yang sebenarnya.
Sekalipun ada satu lebih lanjut Gorath, apa yang akan terjadi masih akan datang. Saya mendengar bahwa pasukan elit khusus Korps Badai telah melaju ke pegunungan Kalai dan bersiap untuk melawan iblis. Maukah Anda mengejek saya atas kepergian saya? Tidak, benar-benar, Phyllis sepertinya keberatan dengan pendapat ksatria Hua termuda dari Istana Hua Yuan tentang dirinya. Jika aku berada di posisimu, aku akan pergi lebih awal darimu. Selain itu, perang suci akan berlangsung lama. Selama kita masih hidup, kita punya peluang untuk menang. Zhang Tai berkata dengan serius. Dengan senyum tipis, Phyllis melanjutkan, saya akan pergi ke benua barat. Saya ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi nanti. Saat kita memenangkan perang suci, kita bisa bertemu lagi di sini. Setelah terdiam beberapa saat, Phyllis tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Kita akan bertemu di sini pada hari kita memenangkan perang suci. Itulah kesepakatannya. Itulah kesepakatannya. Kedua pihak bertepuk tangan. Jika suatu hari nanti kamu kembali ke benua timur, ingatlah untuk melihat kota naga berdarah di provinsi Guizhou, kata Phyllis. Kota naga berdarah, kedua saudara laki-lakiku ada di sana. Ketika mereka pergi, aku telah berbicara dengan mereka tentang dirimu. Kota naga berdarah dibangun oleh Kekaisaran Norman di negara Taixia. Kamu tahu, untuk anggota kerajaan kita, jika kita bisa mempertahankan cabang garis keturunan di negara itu. Benua timur, garis keturunan kita tidak akan terputus bahkan jika benua barat runtuh. Baiklah, aku tahu, Zhang Tai mengangguk. Zhang Tai tahu bahwa Phyllis ingin dia menjaga kedua saudara laki-lakinya. Bagaimanapun juga, Kekaisaran Norman tidak memiliki ksatria di benua timur, meskipun mereka tidak kekurangan uang. Benua timur diperintah oleh orang Hua. Dengan bantuan Zhang Tai, para anggota kerajaan Kekaisaran Norman yang diasingkan ke negara Taixia mungkin akan menghadapi lebih sedikit masalah. Hati-hati dengan Jenderal Iblis, Phyllis memperingatkan Zhang Tai saat mereka saling berpelukan. Setelah itu, dia menaiki kapal perang dengan iringan musik ceria. Sebelum pergi, Guru Phyllis menatap Zhang Tai dengan dalam dan takjub. Meskipun dia telah bertemu Zhang Tai 2 kali dalam 3 tahun terakhir, dia merasakan perubahan pada Zhang Tai. Bagi seorang pemuda yang baru saja dipromosikan menjadi ksatria 3 tahun lalu, ini adalah perubahan yang sangat mengerikan. Kapal perang itu segera berangkat. Berdiri di dek kapal perang, Phyllis dan Knight Leo sedang menyaksikan pemandangan dari atas dermaga. Mereka yakin bahwa Kekaisaran Norman telah meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Anggota kerajaan-kerajaan Norman akan meninggalkan tanah air mereka dan membangun negara mereka di benua barat sekali lagi. Untungnya, anggota kerajaan Kekaisaran Norman memiliki akar yang kuat di benua barat. Sama seperti klan Zhang dari Istana Hua Yuan yang memiliki latar belakang yang kuat di negara Taixia, klan Lemini juga memiliki latar belakang yang kuat di benua barat. Dalam setiap perang suci, klan manusia besar akan memiliki kesempatan untuk membagi kekuatan klan mereka sekali lagi. Beberapa klan akan jatuh, beberapa akan bangkit. Anggota kerajaan-kerajaan Norman belum sepenuhnya gugur. Mereka punya peluang untuk bangkit kembali. Mengingat janji temu yang baru saja dia buat dengan Zhang Tai, Phyllis menjadi sedikit bersemangat. Zhang Tai sangat menakutkan. Ksatria Leo tiba-tiba membuka mulutnya. Phyllis berbalik dan memperhatikan gurunya dengan tatapan sedikit tercengang. Jangan memusuhi orang seperti itu. Knight Leo memperhatikan Phyllis dengan tatapan serius. Ah, mengapa Anda berkata begitu, Tuan Leo? Saya merasa Zhang Tai menjadi lebih ramah setelah 2,5 tahun. Sekarang dia tidak memiliki kesombongan dibandingkan dengan saat upacara putaran cakra. Saya hampir salah mengira dia adalah orang lain. Mungkin, dia punya masalah dalam kultivasi. Phyllis menjawab dengan tatapan kagum. Ramah, ada masalah dalam budidaya? Ksatria Leo mengungkapkan senyum pahit ketika dia mendengarkan deskripsi dan pengakuan tentang perubahan Zhang Tai. Kamu bukan seorang ksatria. Aku tidak bisa menjelaskan hal-hal tentang ksatria kepadamu. Namun, kamu harus percaya pada penilaian dan perasaanku. Metode kultivasi memberi saya persepsi yang kuat tentang hal-hal yang tidak diketahui. Orang ini sangat menakutkan. Mungkin, namanya akan terkenal di seluruh benua barat dalam waktu dekat. Phyllis benar-benar mengubah wajahnya. Kastil Besi Hitam bab 796, kata-kata yang tak terucapkan. Di luar imajinasi Zhang Tai, Knight Leo, Guru Phyllis, bisa memujinya. Melihat keluar dari kapal perang, Zhang Tai mengingat teman-teman dan mitranya di Kekaisaran Norman yang telah berpisah satu sama lain. Oleh karena itu, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Hal ini biasa terjadi dalam perang suci, banyak keberangkatan yang terjadi setiap detiknya. Beberapa keberangkatan tidak dapat dirasakan pada awalnya, namun, seiring berjalannya waktu, itu mungkin akan menjadi perpisahan selamanya. Zhang Tai tidak tahu apakah dia bisa melihat teman-temannya lagi Reinhardt, Guderian, Alice, Hana, dan Pandora yang telah menghilang sejak dia melihatnya terakhir kali. Jika dia tidak bisa bertemu mereka di masa depan, Zhang Tai hanya berharap mereka bisa hidup dengan baik, terutama ketiga gadis itu. Karena Hana sudah menikah, Zhang Tai berharap dia memiliki keluarga yang bahagia. Sedangkan untuk Alice,
Zhang Tai berharap dia mendapatkan cinta sejatinya, sedangkan Pandora. Ketika dia memikirkan Pandora, suasana hati Zhang Tai rumit. Zhang Tai selalu memiliki 3 wanita di hatinya, salah satunya adalah Pandora. Dibandingkan dengan Hana dan Alice yang merupakan gadis biasa, Pandora memiliki terlalu banyak rahasia. Jika dia bisa kembali ke masa sebelum Perang Suci, Zhang Tai pasti akan bergegas ke kerajaan anggrek emas suci untuk menemui Pandora. Namun, karena peristiwa apian, Zhang Tai mungkin tidak akan bertemu dengannya seumur hidupnya. Kapanpun dia memikirkan hal ini, dia akan merasakan sakit di hatinya. Zhang Tai tidak akan melupakan janji yang dia buat dengan Pandora di terminal bus kecil di malam hujan ketika dia meninggalkan kota Black Hawk menuju teater operasi Kalur saat aku tumbuh secantik Nona. Bisakah kamu menikah denganku atas nama dia jika kamu masih hidup? Zhang Tai ingat bahwa dia memasang cincin segel hitam di jari tengah Pandora sambil meneteskan air mata. Zhang Tai tahu bahwa dia tidak akan membuat janji yang sama dengan wanita lain selama sisa hidupnya. Karena penunjukan ini eksklusif untuk Pandora. Saat itu, mereka masih muda, penuh gairah, murni dan seindah bunga liar di seluruh lereng bukit. Waktu tidak akan terbang kembali. Karena perang suci yang kejam dan kacau, kebaikan yang seharusnya bisa bertahan lama memudar lebih awal. Bahkan hewan pun punah, belum lagi manusia. Iblis sialan, asosiasi 3 mata sialan, perang suci sialan. Zhang Tai mengumpat di dermaga, sehingga menarik perhatian beberapa perwira kekaisaran Norman yang datang ke sini bersamanya. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan tidak tahu mengapa tetua klan termuda Istana Huaiyuan ini kehilangan kesabaran. Elder Musen, seorang petugas garnisun bergerak mendekati Zhang Tai. Jika dia bisa berbicara manis kepada seorang kesatria saat ini, anggota keluarganya mungkin akan terselamatkan di saat kritis. Zhang Tai tidak ingin mengatakan apapun saat ini. Dia bahkan tidak ingin menunda pria itu. Mereka yang ditinggalkan oleh kerajaan Norman untuk melawan iblis pada saat kritis ini pastilah miskin. Keluar dari sini sebelum awal bulan Desember ini. Selamatkan sebanyak mungkin orang. Semoga beruntung. Zhang Tai mengeluarkan perintah itu setelah melirik ke arah petugas yang ditugaskan dan orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah mendengar peringatan Zhang Tai, semua petugas yang ditugaskan saling bertukar pandang karena mereka sepertinya memahami sesuatu. Mobil sport Fiery Dragon T9 hitam yang benar-benar baru sedang parkir di dermaga. Zhang Tai memasuki mobil dan menyalakannya. Sambil mengaum, dia menggambar garis berbentuk U di dermaga sebelum berbalik dan pergi di bawah tatapan banyak tentara kekaisaran Norman. Seorang penatua yang mengendarai mobil sport. Jika bukan saat ini, banyak orang tidak akan percaya bahwa ada seorang ksatria, tetua klan di Istana Huaiyuan. Mungkin dia masih terlalu muda dan kurang pengalaman. Terdengar bahwa tetua klan Istana Huaiyuan ini baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria belakangan ini. Dia mungkin tidak membunuh iblis sama sekali. Melihat hal ini, banyak rakyat jelata yang semakin pesimis terhadap masa depan anak benua Wei. Ksatria genit dan tetua klan benar-benar membuat orang gelisah. Fiery Dragon T9 hitam segera memasuki jalan raya kota Qihai Kota Yang. Meskipun Istana Huaiyuan telah menjual kota Qihai ke Kekaisaran Norman, kedua kota tersebut masih mempertahankan hubungan lalu lintas seperti biasa. Barang dan personel dapat mengakses setiap kota secara gratis. Zhang Tai sudah menebak apa yang dipikirkan rakyat jelata tentang dirinya. Jika dia melihat para tetua Istana Huaiyuan mengendarai mobil sport kemana-mana, dia mungkin juga memiliki pemikiran yang sama. Karena mobil sport milik kaum muda, yang tidak sesuai dengan citra orang tua dan ksatria yang mantap dan terhormat. Namun, Zhang Tai tidak mempedulikan hal itu. Selama 2,5 tahun terakhir, Zhang Tai telah membunuh lebih dari 1 ksatria iblis dan asosiasi mata 3 di wilayah iblis di utara pegunungan Kalai. Selain itu, dia telah memusnahkan setidaknya 6 klan asosiasi 3 mata, besar atau kecil. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan citranya di mata orang lain. Adapun alasan dia mengendarai mobil sport itu sederhana saja. Dia sudah lelah terbang di langit, oleh karena itu, ia ingin mengulas kembali perasaan mengendarai mobil di darat agar dapat merilekskan dirinya. Setelah berada di luar begitu lama, Zhang Tai sudah terbiasa menikmati perasaan bebas seperti itu. Phyllis telah pergi, namun, saya akan tetap di sini untuk merespons situasi terberat dalam setengah tahun ke depan. Dalam setengah tahun ke depan, semakin banyak manusia yang akan meninggal dan situasi keseluruhan di negara-negara selatan akan memburuk. Bahkan Zhang Tai tidak tahu seberapa buruk situasinya. Dalam setengah tahun ke depan, tidak semua manusia di selatan pegunungan Kalai bisa mengungsi dari anak benua Wei dengan selamat. Inilah sumber kekacauan yang akan datang. Di saat kritis seperti ini, sisi terkotor dan egois manusia akan terungkap. Oleh karena itu, Zhang Tai sama sekali tidak optimis tentang hal ini. Saat Zhang Tai sedang mempertimbangkan sesuatu, dia mempercepat tanpa sadar. Namun, Zhang Tai tidak memahami peningkatan kecepatan tersebut.
Karena dia bisa bergerak jauh lebih cepat daripada mobil sport ini di angkasa, di darat, dan di bawah air, terutama dalam kesadaran kesatrianya. Dia merasa mobil ini sama lambatnya dengan berjalan meskipun telah mencapai kecepatan tertinggi. Jalan raya kota Qihai Kota Yang dibangun di sepanjang garis pantai. Jalan ini memiliki pemandangan terbaik di prefektur Huaiyuan. Jika tidak memikirkan hal-hal rumit itu, Zhang Tai pasti akan merasa nyaman di jalan ini. Mobil sport Fiery Dragon T9 berwarna merah berangsur-angsur menyusul Zhang Tai dan melaju kencang dengan mobil sport Fiery Dragon T9 hitam milik Zhang Tai. Pada awalnya, Zhang Tai mengabaikannya. Sedangkan bagi pria muda, mobil balap mungkin bersifat stimulatif, namun, bagi Zhang Tai, itu sangat membosankan. Setelah melaju sejauh sekitar 8 mil, mobil merah itu mulai memprovokasi dia. Ia bergerak mendahului Zhang Tai dan mulai sering berpindah ke jalur yang berbeda. Zhang Tai mengabaikannya dan langsung menginjak pedal gas untuk melampaui mobil merah itu. Namun, mobil merah itu terus mengejar Zhang Tai. Setelah mempertahankan situasi saat ini selama beberapa mil, mereka mencapai tikungan. Setelah berbelok, Zhang Tai melihat seorang pria sedang memperbaiki truk tepat di depannya. Tentu saja, Zhang Tai bisa dengan mudah berpindah ke jalur lain berdasarkan daya tanggap dan keterampilan mengemudinya. Namun, pengemudi di belakangnya merespon agak lambat. Pengemudi di belakangnya tidak menemukan truk itu sampai Zhang Tai berpindah ke jalur baru. Dalam keadaan darurat, tangan kiri pengemudi menggunakan lebih banyak tenaga, ditambah lagi, dia menginjak rem. Akibatnya, Fiery Dragon T9 merah kehilangan kendali dan bergegas menuju tebing. Dengan kesadaran seorang ksatria yang kuat, Zhang Tai telah mendengar pekikan familiar dari mobil merah saat mobil itu kehilangan kendali. Sial, Zhang Tai mengumpat sambil memutar kemudi dengan paksa. Fiery Dragon T9 hitam miliknya kemudian bersandar pada yang merah untuk mencegahnya menyelam ke dalam tebing. Namun, mobil merah itu melaju begitu cepat. Meskipun Zhang Tai berusaha menghalanginya, mobil merah itu masih mendorong mobil hitam Zhang Tai ke arah tebing. Menyadari bahwa cara ini tidak berhasil, Zhang Tai langsung mematahkan pelat baja sasis dan mengerem mobilnya dengan gaya ksatria bersama dengan kaki merah lainnya. Ketika Zhang Tai menarik kakinya keluar dari tanah, ada lubang besar di sasis Fiery Dragon T9 hitamnya. Dia membuka pintu dan turun dari mobilnya. Setelah itu, dia berjalan ke samping yang berwarna merah dan membuka pintu di salah satu sisi mobil T9 sebelum menarik keluar wanita yang wajahnya menjadi pucat karena panik yang luar biasa itu. Apakah kamu gila? Jika kamu ingin mati, tolong jangan libatkan aku di dalamnya. Mengapa kamu tidak menabrak tahu untuk bunuh diri? Mengapa kamu meniru orang lain dalam mobil balap? Mengapa kamu menyamar sebagai tomboy? Wanita lain memiliki payudara namun tidak memiliki otak. Namun, kamu tidak memiliki payudara atau otak. Jika kamu bebas, mengapa tidak menikah dengan pria dan menyusui beberapa bayi? Dengan melakukan ini, kamu bahkan dapat memberikan kontribusi pada perang suci dan menstimulasi pertumbuhan fisik sekundermu, jika kamu cukup beruntung. Kamu bisa langsung masuk ke dalam daftar memiliki payudara montok namun tidak punya otak. Zhang Tai mengumpat dengan keras. Bahkan setelah dipromosikan menjadi seorang ksatria dan tetua klan, kata-kata Zhang Tai masih tajam namun tidak mengandung kata-kata kotor, namun, dia selalu dapat mewujudkan efek yang baik. Pada saat ini, jika seseorang mendengar tetua klan istana Huaiyuan mengkritik seorang wanita dengan cara ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Wanita itu adalah Wang Xina. Setelah 2,5 tahun, Wang Xina telah mendapatkan kembali gaun seksinya rok kulit hitam yang sepasang sepatu kristal hak tinggi, rambut pendek, sepasang bibir merah. Sepasang mata sebesar mata panda, sepasang telinga dengan 4-5 anting warna-warni di setiap. Zhang Tai melakukan kesalahan, payudara Wang Xina tidaklah kecil. Dibatasi oleh rok kawat gigi putihnya, kedua kelinci putih itu tampak seperti dua buah pepaya matang yang bisa rontok kapan saja. Wang Xina tidak menyangka kalau Zhang Tai lah yang menariknya keluar dari kendaraan. Karena jendela kedua mobil itu berwarna gelap, dia tidak tahu bahwa Zhang Tai lah yang baru saja balapan dengannya. Dia hanya melihat Zhang Tai dengan bodohnya saat wajah pucatnya perlahan memerah. Matanya tampak berkabut, tiba-tiba, dia merangkul leher Zhang Tai. Sementara itu, dia berdiri dan mencium Zhang Tai dengan paksa dengan bibirnya yang merah dan panas. Zhang Tai menjadi tercengang ketika dia melihat Wang Xina dengan mata terbuka lebar. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa mencium seorang wanita. Jiwa Zhang Tai lebih terkejut daripada tubuh dan inderanya. Zhang Tai bisa merasakan bahwa wanita ini telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencium dan memeluknya. Wang Xina juga memperhatikan Zhang Tai dengan mata terbuka lebar, bulu mata menempel pada bulu mata, dan mata menempel pada mata. Mereka tetap diam selama sekitar 10 detik. Setelah sekitar 10 detik, Wang Xina berpisah dari Zhang Tai. Setelah itu, dia mundur satu langkah dan sedikit mengangkat wajahnya, bibirmu agak kering. Aku memulaskannya dengan lipstik. Kamu menyelamatkanku dan aku memulas bibirmu dengan lipstikku, kita imbang sekarang.
Menyentuh bibirnya, Zhang Tai memperhatikan wanita ini dengan tatapan aneh. Zhang Tai tahu bahwa dia hanya berpura-pura tenang. Dengan kesadaran kesatrianya, Zhang Tai bisa dengan jelas merasakan kondisi wanita itu saat ini suaranya bergetar. Telapak tangannya mengeluarkan keringat, wajahnya merah dan panas, telinganya semerah karena dimasak, bahkan jantungnya berdebar kencang seperti menabuh genderang. Selain kuat, kemampuan berciumannya juga kikuk. Bahkan, Zhang Tai memperhatikan Wang Sina dengan tatapan aneh, "Aku menyelamatkan hidupmu, kamu memulaskan lipstikmu di bibirku. Kita impas, kalau begitu, apa yang kamu inginkan?" Wang Sina bertanya sambil mengangkat kepalanya. Sebelum Zhang Tai menjawab, pengemudi truk sudah berlari ke arah sini dengan tatapan khawatir. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja," Zhang Tai menjawab. Sopir truk itu seorang pria pendek dan gemuk. Meski berlari dalam jarak dekat, ia sudah terengah-engah. "Syukurlah kamu selamat, alhamdulillah kamu selamat. Trukku baru saja mogok. Aku hanya bisa parkir di sana dan memperbaikinya untuk sementara waktu. Mobilmu." Saat melihat dua mobil sport cantik itu, wajah pengemudi truk itu menjadi pucat. Jika dia dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan ini, dia tidak mampu menanggungnya meskipun dia menjual truknya. Sejujurnya, truk bekas itu paling banyak bernilai lebih dari 10 koin emas. Namun, budak seperti dia bahkan tidak berharga dibandingkan truk bekas itu. Saat melihat truk itu, Zhang Tai sudah tahu apa yang dia pikirkan. "Jangan khawatir. Kecelakaan ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak perlu membayarnya." Zhang Tai menghiburnya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, pengemudi truk itu langsung merasa tenang. Namun, kejutan lain menantinya. Zhang Tai menunjuk ke arah Fiery Dragon T9 hitamnya dan memberitahunya, meskipun mobil itu mempunyai beberapa masalah, mobil itu masih bisa berfungsi. Setelah diperbaiki, kamu masih bisa menjualnya dengan harga tinggi. Karena kami baru saja hampir membawakanmu masalah besar, saya menghadiahkan mobil itu kepada Anda sebagai kompensasi. Sopir truk kaget, mengingat bodi yang sepenuhnya baru dari Fiery Dragon T9 hitam ini. Meskipun ada beberapa masalah, namun akan sangat bermanfaat setelah diperbaiki. "Mengapa orang itu memberikannya kepadaku?" Zhang Tai tidak ingin menjelaskan apapun padanya. Sebaliknya, dia hanya melihat Wang Sina sambil menunjuk ke mobilnya. "Masuk." Saat Wang Sina ingin membuka pintu di sebelah kursi pengemudi, dia mendengar, "Duduklah di belakang." Setelah mendengar ini, Wang Sina cemberut sambil duduk di belakang Fiery Dragon T9 merah. Setelah duduk di kursi pengemudi, Zhang Tai melambaikan tangannya ke arah pengemudi truk yang masih tercengang di luar mobil. Setelah itu, dia pergi. Meski ia berkendara jauh, Zhang Tai masih bisa melihat pengemudi truk itu tercengang di sana. Wang Sina, yang duduk di belakang mobil, terdiam. Zhang Tai tidak berbicara, begitu pula Wang Sina. Mereka hanya saling bertukar pandang melalui kaca spion yang sama. Setelah 5-6 menit, wanita itu akhirnya bertanya, "Mau apa?" "Hentikan omong kosongmu, aku menyelamatkanmu. Menurut aturan pembalap jalanan dan tomboy, menurutmu apa yang aku inginkan?" Zhang Tai tidak tahan melihat sekilas cakar besar dan kaki indah Wang Sina. Setelah menyadari kemana Zhang Tai memandang, wajah Wang Sina kembali memerah. Namun, dia tetap bersikap perkasa. "Terus kenapa? Paling-paling bercinta denganmu." Zhang Tai hanya menjawab sambil tersenyum. Wang Sina tidak mengatakan apapun. Sebab, suasana di dalam mobil menjadi sedikit aneh. Mobil segera sampai di kota Yang. Setelah Zhang Tai memarkir mobil, dia membawanya ke sebuah hotel mewah di pinggir jalan. Wang Sina kemudian menjadi sangat frustrasi. Dia tidak menyangka Zhang Tai bisa membawanya ke tempat seperti itu. "Apa, kamu takut akan hal itu?" Zhang Tai mengawasinya. Tidak mungkin." Wang Sina memperhatikan Zhang Tai dengan malu-malu. Aku punya apartemen di kota Yang. Bisakah kita tidak melakukannya? Di sini, aku tidak terbiasa dengan tempat ini. Apartemen, itu tidak sentimental. Aku akan menunjukkan tempat baru padamu kali ini. Aku yakin kamu akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan." Zhang Tai berkata dengan tatapan mata berkaca-kaca. Pengalaman yang tak terlupakan? Wang Sina terdiam ketika dia mengingat kekuatan Zhang Tai yang menakutkan sebagai seorang ksatria. Sebenarnya dia tidak punya pengalaman bercinta. Akankah aku hamil? Wang Sina merendahkan suaranya karena hotel itu dekat dengannya. Hamil? Selama kamu kooperatif, kamu tidak akan hamil. Setelah memikirkan tentang hal-hal aneh yang dia dengar, wajah Wang Sina menjadi sangat pucat. Setengah menit kemudian, Zhang Tai menyerahkan Wang Sina kepada tim tentara Korps Badai yang sedang bertugas di dekat hotel mewah tersebut. Setelah itu, dia menunjukkan piringnya yang berbentuk harimau kepada mereka. Wanita ini mengemudi di jalan raya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tahan dia dan panggil Wang Klen untuk membawanya pergi. Setelah dibawa pergi oleh tim tentara Korps Badai itu seperti harta nasional, Wang Sina tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Bestol! Tahukah kamu bahwa aku akan berangkat ke negara Taixia bersama anggota keluargaku minggu depan?"
Tahukah kamu kenapa aku menyetir sendirian di luar sana? Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Dasar bajingan, idiot. Jangan balapan dengan cara seperti ini ketika kamu kembali ke negara Taixia. Ikuti kata-kata orang tuamu. Selain itu, terima kasih untuk lipstikmu. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arahnya sebelum berbalik untuk pergi. Melihat punggung pria ini, Wang Xina menangis. Wang Xina akhirnya memahami satu hal yang telah dipahami dengan baik oleh Zhang Tai sebelumnya, banyak hal baik yang ditakdirkan untuk hilang. Kastil Besi Hitam bab 797, menerobos Pegunungan Kalai. Pada tanggal 3 September di selatan Pegunungan Kalai. Menyaksikan tim yang terdiri dari ratusan boneka iblis di hutan, Zhang Su bermunculan dan mendorong menuju boneka iblis itu secepat sambaran petir dengan seruan perang. Ketika dia berada 10 meter dari mereka, dia telah melepaskan ki pertempurannya. Sebelum barisan depan boneka iblis menyadari apa yang terjadi, mereka telah diledakkan berkeping-keping oleh Zhang Su. Boneka-boneka iblis itu menjerit dan menjalankannya menuju Zhang Su tanpa gentar. Tak lama setelah Zhang Su, 7 elit lainnya dari regu pemburu iblis ini menyerbu keluar dari semak belukar di kedua sisi lereng bukit dan berlari ke boneka-boneka iblis itu dengan senjata di tangan seperti harimau memasuki kawanan domba. Dalam sepersekian detik, pertempuran sengit terjadi di lereng bukit itu, yang dipenuhi dengan boneka iblis dan raungan pejuang manusia. Selama 2 bulan terakhir, operasi penyergapan semacam itu akan terjadi berkali-kali dalam sehari bagi para prajurit senior di atas LV-9 yang dikirim oleh Korps Badai di Pegunungan Kalai. Namun, tidak peduli berapa banyak boneka iblis yang mereka bunuh, mereka akan selalu melihat semakin banyak boneka iblis. Akibatnya, mereka harus mundur, dan mundur. Selama 2 bulan terakhir, pasukan elit khusus Korps Badai mundur dari bagian paling utara Pegunungan Kalai hingga bagian paling selatan. Setelah mundur 100 mil lagi, mereka akan memasuki koridor selatan manusia Blacksun. Selama 2 bulan terakhir, regu pemburu iblis yang terdiri dari 10 elit ini telah kehilangan 2 anggota ketika mereka bertemu dengan regu Korps Iblis. Mereka menyerang satu sama lain dalam waktu kurang dari setengah detik. Dalam sepersekian detik, hutan dipenuhi bising bilah yang mengilap. Pasukan iblis terdiri dari 10 iblis lapis baja besi LV-9. Sebaliknya, regu pemburu iblis terdiri dari 9 petarung LV-9 dan 1 petarung kuat LV-10. Hasil dari pertempuran itu adalah pasukan iblis berhasil dikalahkan dengan mengorbankan 2 anggota pasukan pemburu iblis. Setelah pertempuran berakhir, sebelum mereka mulai mengumpulkan mayat rekan tempur mereka, banyak boneka iblis telah muncul di hutan. Oleh karena itu, Zhang Su harus mengeluarkan perintah untuk pergi. Sebelum berangkat, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyalakan bom mulia pada rekan tempur mereka. Glorious Bomb itu seperti bom gel fosfor putih super kecil, yang dibawa oleh pasukan elit Hurricane Corps. Dengan mereka, anggota regu bisa menyalakan api saat dibutuhkan. Dalam hal ini, bom yang mulia akan mengubah mayat menjadi abu secepat mungkin jika dinajiskan oleh boneka setan. Seperti setiap penyergapan yang terjadi sebelumnya, kali ini, pasukan elit membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk membunuh lebih dari 100 boneka iblis di lereng bukit. Setelah itu, Zhang Su harus mengeluarkan perintah untuk mundur. Semakin banyak boneka iblis yang bergegas keluar dari hutan, diikuti oleh korps boneka iblis yang tak ada habisnya. Mundur, Zhang Su mengeluarkan perintah saat dia melepaskan ki pertempurannya dan meledakkan beberapa boneka iblis di depannya hingga berkeping-keping. Ketika Zhang Su berada di belakang, anggota pasukan elit lainnya dengan cepat bermunculan dan mematahkan boneka iblis yang mengepung sambil menginjak kepala dan bahu mereka dan mengungsi ke arah barat daya. Dengan jeritan yang aneh, boneka-boneka iblis itu terus mengejar pasukan elit. Namun, lambat laun mereka tertinggal. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengaum ke arah belakang pasukan. Ketika korps boneka iblis berikutnya tiba, sisa-sisa mayat boneka iblis di lereng bukit menjadi jatah korps boneka iblis. Setelah mengambil daging yang berlumuran darah, orang-orang yang mengikuti boneka iblis dengan mata yang suram dan berdarah terus mengunyahnya sementara darah keluar dari mulut mereka. Sementara itu, mereka bergerak ke arah selatan. Setelah pasukan elit menghilang di balik bukit, lebih dari 1000 boneka iblis yang terus mengejar pasukan elit akhirnya melambat dan mulai bergerak ke arah selatan dengan kecepatan normal. Boneka-boneka iblis ini menjadi garda depan pasukan ini saat itu. Setelah 2 jam, lereng bukit tempat pertempuran baru saja terjadi telah ditutupi dengan boneka-boneka iblis. Banyak boneka iblis keluar dari hutan dan mengalir ke arah selatan sambil mengeluarkan bau yang menjijikkan dan menakutkan. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa dimanapun boneka-boneka setan itu lewat. Pemandangan mengerikan yang sama terjadi di banyak tempat di Pegunungan Kalai yang panjangnya ribuan mil dari barat ke timur. Sekitar 200 juta boneka iblis akan keluar dari Pegunungan Kalai dan memasuki selatan koridor manusia Blacksun. Setelah 3 jam, pasukan Zhang Su tiba di titik perbekalan rahasia sekitar 50 mil jauhnya dari medan perang tadi.
Sementara kedua anggota berjaga, yang lain mulai istirahat dan makan. Zhang Su memeriksa luka para anggota pasukan satu demi satu. Pada saat yang sama, dia berbagi sisa obat serbaguna dan memeras daging dengan mereka. Bahkan petarung LV9 juga akan menderita luka dalam pertarungan sengit tersebut. Boneka-boneka iblis itu menunjukkan vitalitas mereka yang sangat abadi dalam pertempuran seperti itu. Syukurlah, mereka hanya memar. Hanya satu anggota regu yang mengalami luka dalam di betisnya. Setelah 3 jam, pinggiran luka mulai menghitam. Mengambil napas dalam-dalam, anggota yang terluka itu memotong kulit dan daging hitam dari tulang keringnya. Ada apa, Brad? Zhang Su berjalan ke arahnya dan memberinya sebotol obat serbaguna. Setelah itu, dia mulai membersihkan luka rekan pertempuran itu. Lelaki itu mengertakkan gigi dan dahinya mengeluarkan keringat. Kepala boneka iblis telah dipotong cukup lama jadi kupikir dia sudah mati. Namun, saat aku pindah ke kepalanya, aku mendapat gigitan di tulang keringku. Sial, itu menggigit sepotong daging. Meski pria berkulit putih tangguh, dia bisa berbicara bahasa Hua dengan sangat lancar. Karena boneka-boneka yang dirasuki setan membawa biotoksin khusus, setiap kali mereka digigit atau dicakar atau ditumpahkan darahnya ke luka seseorang, manusia akan berisiko tertular. Meskipun mereka tidak akan mati seketika, akibatnya kekuatan tempur mereka akan melemah tajam. Setelah memulaskan botol obat serbaguna ke luka Brad, Zhang Su menjatuhkan botol obat serbaguna miliknya kepada Brad. Kepala, lalu bagaimana denganmu? Setelah meminum obatnya, Brad bertanya dengan ekspresi malu-malu. Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Brad tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangkat kepalanya dan meminum botol obat serbaguna itu. Setelah beristirahat selama setengah jam, kita akan mengungsi. Zhang Su mengeluarkan perintah setelah melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Semua orang tahu apa arti kata evakuasi. Oleh karena itu, mereka semua menghela nafas panjang. Ini memang waktu untuk mengungsi. Berdasarkan kecepatan pergerakan boneka-boneka yang di iblis, barisan depan korps boneka-boneka yang di iblis akan memasuki selatan pegunungan Kalai pada matahari terbit berikutnya. Setelah mengeluarkan perintah, Zhang Su bersandar pada batu dan mulai menggerogoti daging perasnya. Setelah bertarung selama 2 bulan di pegunungan Kalai, seluruh pasukan memahami bahwa mereka harus mempertahankan kekuatan tempur minimal mereka agar dapat bertahan hidup tidak peduli berapa banyak boneka iblis yang ada di depan mereka. Dengan kekuatan tempur minimal, mereka setidaknya harus mampu menangani pasukan iblis lapis baja super atau melarikan diri. Dibandingkan dengan boneka-boneka iblis itu, pasukan iblis lapis baja besi adalah kekuatan korps iblis super yang sangat rumit. Kadang-kadang pasukan iblis lapis baja besi bercampur dalam boneka iblis, terkadang mereka bertindak sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat rumit. Selama 2 bulan terakhir, janggut Zhang Su sepanjang 3 cm. Kulitnya menjadi agak gelap. Selain itu, dia menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Seragam tempurnya sangat kotor sehingga warnanya hampir tidak dapat diidentifikasi dan mengeluarkan bau yang menyengat. Semua anggota pasukan elit lainnya seperti dia. Mereka sama sekali tidak melepas pakaian selama 2 bulan terakhir. Kutu terlihat pada mereka sementara rambutnya mengandung telur kutu berwarna putih. Bahkan makhluk abadi pun akan terlihat seperti pengemis setelah bertarung selama 2 bulan di lingkungan seperti itu. Semua elit tampak seperti orang biadab dan pengemis. Namun, mereka menjadi lebih mampu dan bertenaga dibandingkan sebelumnya. Pada kesempatan ini, anggota regu mulai menangkap kutu dan serangga dengan kuku. Mereka akan memeras kutu dan serangga tersebut sampai mati. Meski matanya terpejam, Zhang Su selalu mendengar tepukan pelan papa-papa di sampingnya. Satu-satunya kepentingan regu ini adalah meremas kuku kutu dan telur kutu saat mereka sedang bersantai selama 2 bulan terakhir. Hanya setelah kurang dari 10 menit, mereka mendengar 2 teriakan cewek dari jauh. Saat mereka mendengarnya, mereka semua bermunculan sekaligus dan memasuki mode pertarungan. Setelah melihat gerakan Zhang Su, mereka diam-diam membentuk formasi tempur dan bergerak jauh sambil menurunkan tubuh mereka. Zhang Su dan anggota timnya menyergap di balik semak berduri di ujung alang-alang di tepi sungai. Semua orang menahan napas dan menyaksikan alang-alang yang bergoyang tanpa suara. Beberapa makhluk hidup bergerak menuju ke sini dari alang-alang. Karena ada titik pasokan di dekatnya, jika orang yang datang juga merupakan pasukan elit korps badai. Mereka seharusnya mengirimkan sinyal rahasia untuk memastikan status mereka jika terjadi kesalahpahaman. Namun, tidak ada sinyal rahasia. Baru saja memotong lebih dari 0,5 kg daging dari tulang keringnya, Brad sepertinya sudah melupakan rasa sakitnya. Menyipitkan matanya, dia menjilat bibirnya dan menggenggam erat pedang panjang hitam mat itu. Sementara itu, dia sedikit menurunkan tubuhnya dan bersiap melancarkan serangan fatal menuju sasarannya. Berdasarkan alang-alang yang bergoyang, mereka menyadari bahwa lawannya mungkin berisi 5-10 makhluk hidup. Ketika orang pertama mengebor alang-alang, semua penonton menjadi tercengang. Total ada 6 orang yang keluar dari sana,
bukannya menjadi iblis lapis baja besi atau boneka iblis. Dalam seragam tempur, mereka semua terlihat sangat lelah. Pasukan Zhang Su tidak bergegas menuju mereka, sebaliknya, mereka hanya mengamatinya di tempat tersembunyi. Seorang pria kurus dan pendek mengangkat kepalanya dan mengendus dengan kuat sebelum menggumamkan sesuatu. 5 orang lainnya dengan kalung di lehernya kemudian menjadi intens saat mereka bersiap untuk bertahan. Kami adalah Regu Pemburu Iblis di Republik Guang, saya Letnan Kolonel Praha, Ketua Regu. Bisakah teman-teman di sekitar menunjukkan diri Anda? Karena kami semua manusia, tolong beri jalan kepada saudara-saudara kami. Seorang pria jangkung dan tangguh teredam sambil terus melihat sekeliling dengan mata cerdik dan kapak di tangan. Setelah memberi isyarat, Zhang Su dan anggota lainnya berdiri satu demi satu. Kami adalah Regu ke-27 dari Regu Elit Khusus Korps Badai, Istana Huaiyuan, Negara Jinyun. Saya Zhang Su, kepala regu ini. Karena etika militer, Zhang Su juga mengungkapkan latar belakang mereka saat dia berdiri. Melihat Zhang Su dan orang-orang di sekitarnya serta mendengar latar belakang mereka, orang-orang itu langsung menjadi tenang saat mereka diam dan menyimpan senjata mereka. Brengsek. Salah satu pasukanmu menyalakan api di gunung yang berjarak lebih dari 600 mil dari sini. Syukurlah, kami berlari lebih cepat daripada boneka-boneka iblis itu, jika tidak. Daging kami sudah lama hangus. Pria tangguh dengan kapak itu mengumpat sambil menatap tas perbekalan di pinggang Zhang Su dan dengan paksa menelan ludahnya. Zhang Su langsung melemparkan tas perbekalan itu kepadanya, yang masih berisi beberapa daging perasan. Pria tangguh itu langsung menangkap tas perbekalan dan membukanya. Dia kemudian berbagi beberapa daging perasan dengan saudara-saudaranya. Setelah itu, dia memasukkan satu potong ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Lagi, pria tangguh itu bertanya dengan tidak jelas sambil mengunyah dengan paksa. Zhang Su melirik kedua anggota tim lainnya. 2 tas perbekalan lagi terbang ke arah mereka. Bagaimana dengan partnermu? Setelah mendengar pertanyaan ini, orang-orang itu terdiam sesaat dan berhenti mengunyah. Pria tangguh itu menjawab dengan mata merah, mereka sudah pergi. Setelah itu, dia mulai merobek dagingnya yang sudah ditekan sambil mengertakkan gigi. Zhang Su dan anggota timnya juga terdiam. Selama 2 bulan terakhir, jauh lebih banyak daripada yang telah dikorbankan oleh orang-orang Republik Gung ini di Pegunungan Kalai. Dalam waktu kurang dari 2 menit, orang-orang itu telah memakan daging perasannya karena mereka terlihat sedikit lebih bersemangat. Melihat mereka menghabiskan makanan, Zhang Su membuka mulutnya. Mau kemana? Kembali ke Republik Gung? Letnan Kolonel Praha terdiam beberapa saat sebelum menjawab, 1 bulan yang lalu. Pasukan pemburu iblis kami menerima informasi domestik untuk terakhir kalinya ketika Republik Gung mengalami kerusuhan besar-besaran. Presiden menghilang dalam semalam. Sebagian besar dari anggota Kongres telah melarikan diri. Saya khawatir Republik Gung sudah binasa. Sejak kerusuhan terjadi, pasokan kami terputus. Oleh karena itu, kami tidak tahu harus kemana. Sebagai pejuang manusia, kami sudah teliti dan bertanggung jawab. Para iblis akan menerobos Pegunungan Kalai dalam 2 hari. Kami hanya ingin keluar dari tempat sialan ini. Melihat wajah frustrasi mereka, Zhang Su tiba-tiba bertanya, apakah Anda ingin bergabung dengan Korps Badai? Apakah kamu ingin terus berjuang di sini? Setelah bertukar pandang dengan yang lain, Letnan Kolonel bertanya, tidak, kami juga akan mengungsi dari sini. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kami akan kembali ke Prefektur Huaiyuan. Bagaimana dengan masa depan? Apakah kamu berencana melawan iblis sampai mati atau meninggalkan anak benua Wei? Pergi dulu, kita akan punya kesempatan untuk melawan iblis di masa depan. Perang suci baru saja dimulai. Zhang Su menjawab tanpa ragu-ragu. Praha melirik rekan-rekannya. Setelah saling bertukar pandang, mereka mengangguk pelan. Yah, kita masuk. Setelah bergabung dengan Korps Badai, Korps akan melakukan penyelidikan tentang latar belakang Anda. Jika Anda tidak bersalah, Anda akan menjadi tentara resmi yang bertugas aktif di Korps Badai. Setelah itu, Anda akan mengambil posisi yang sesuai dengan kemampuan Anda. Namun, sekarang, kita harus pergi dari sini. Anda harus mengikuti perintah saya untuk saat ini. Apakah saya jelas? Apakah kita punya makanan? Tentu saja, makanan yang cukup. Jika kita bertemu setan, siapa yang akan melawan? Bersama-sama, aku akan naik ke belakang. Saya setuju. Letnan Kolonel Praha memberi hormat kepada Zhang Su dengan sungguh-sungguh. Zhang Su juga memberi hormat padanya. Setelah melakukan perkenalan singkat satu sama lain, kedua regu berkumpul menjadi satu dan dievakuasi ke arah selatan. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menemukan kami tadi? Zhang Su bertanya pada Letnan Kolonel Praha. Jesse, hidungnya telah menyelamatkan kita lebih dari sekali di Pegunungan Kalai. Praha menepuk pundak pria pendek itu. Pada tengah malam, setelah 8 jam melakukan perjalanan cepat, Zhang Su akhirnya memimpin 10 orang keluar dari Pegunungan Kalai. Saat mereka meninggalkan Pegunungan Kalai, mereka merasakan sesuatu terbang di atas kepala mereka. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara gemuruh.
Mereka semua mengangkat kepala saat melihat 6 meteor warna-warni bertabrakan di langit. Pertarungan, ksatria. Zhang Su langsung memimpin yang lainnya ke tempat tersembunyi sambil menahan napas dan menyaksikan pertempuran sengit di langit dengan mata terbuka lebar. Keenam meteor tersebut bertarung dalam 2 kelompok, 3 meteor dalam 1 kelompok. Mereka bergerak begitu cepat seperti 2 kelompok segitiga yang terus-menerus berubah bentuk. Ki pertempuran dan keterampilan bertarung ksatria warna-warni melesat ke langit, membuat semua bintang kehilangan kecemerlangannya. Setelah 1 jam, kedua kelompok meteor tersebut terpisah satu sama lain. Satu kelompok bergerak ke arah utara sementara kelompok lainnya menjadi sedikit stagnan sebelum bergerak ke arah selatan. Namun, ketika ketiga meteor itu terbang di atas kepala Zhang Su dan yang lainnya, salah satunya tiba-tiba kehilangan kecemerlangannya. Sebelum Zhang Su dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi, meteor tersebut telah muncul tepat beberapa meter di atas mereka. Ah, lawan mereka sampai mati. Setelah mengetahui bahwa dia ditemukan oleh seorang ksatria, Praha menjadi kaku saat dia akan mencabut pedangnya. Namun, dia langsung dihentikan oleh Zhang Su. Detik berikutnya, semua anggota pasukan elit khusus Korps Badai termasuk Zhang Su keluar dari hutan dan memberi hormat kepada ksatria. Pemimpin Korps, semua orang yang baru saja bergabung dengan Korps Badai sangat terkejut hingga mereka membuka mulut lebar-lebar. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melihat Zhang Su di sini. Oleh karena itu, dia menjadi yakin. Saat dia turun dan menyaksikan para elit Korps Badai seperti orang biadab dan pengemis, dia memberi hormat yang sungguh-sungguh kepada mereka. Bagus sekali. Titik evakuasi nomor 7 tidak jauh dari sini. Ada sebuah pesawat yang menunggumu. Pasukan ke-27 adalah kelompok Korps Badai terakhir di Pegunungan Kalai. Cepatlah. Saat aku di sini, iblis dan sayap setan tidak akan tiba di sini untuk saat ini. Kamu bisa tidur nyenyak di pesawat malam ini? Setelah mendengar bahwa Zhang Tai akan berada di belakang pasukan elit Korps Badai di tepi selatan Pegunungan Kalai, semua elit menjadi terharu. Termasuk Zhang Su. Dengan mata merah, mereka merasakan sesuatu bergulir di tenggorokan mereka. Namun, mereka tidak dapat mengatakannya. Semua orang memberi hormat militer kepada Zhang Tai sekali lagi sebelum melanjutkan evakuasi ke arah selatan. Sejak awal, Zhang Tai dan Zhang Su saling bertukar pandang. Zhang Tai mengantar mereka pergi. Dengan suara angin, penatua Lan dari klan Lan yang bertemu Zhang Tai di teater operasi Selne dan seorang tetua klan Ou telah tiba di sisi Zhang Tai. Mereka berdua memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan ragu. Kedua tetua itu juga memperhatikan pasukan tentara di bawah sini sekarang, namun, mereka tidak mengerti mengapa Zhang Tai datang ke sini. Zhang Tai tersenyum ke arah kedua tetua itu, Zhang Su, sepupuku ada di sini. Aku datang untuk menyambutnya dan membiarkan mereka kembali secepat mungkin. Meskipun tidak sulit bagi seorang ksatria untuk mengidentifikasi orang-orang yang berada di sisi negatifnya, namun, Zhang Tai melakukannya ketika dia berada dalam kondisi 3-in-1. Itu menakjubkan. Penatua Lan dan Penatua Ou menemukan ekspresi takjub dari mata lawannya. Garis depan boneka iblis akan memasuki bagian selatan Pegunungan Kalai besok. Setelah tinggal di tepi selatan Pegunungan Kalai selama lebih dari 2 bulan, ini seharusnya menjadi malam terakhir kami menginap di sini. 2 regu klan Lan masih di dalam. Aku khawatir mereka sudah berkorban. Setelah malam ini, kita akan kembali ke negeri Jinyun dan mengatur Korps Lan untuk mengungsi dari anak benua Wei. Cepat atau lambat kita harus pergi dari sini. Penatua Lan menghela nafas. Penatua Ou dengan lemah mengangguk, karena kita telah kehilangan dukungan dari manusia, kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Menyaksikan Pegunungan Kalai yang suram di kejauhan, Zhang Tai sedikit mengernyit sambil mengangguk. Selama 2 bulan terakhir, situasi di negara-negara manusia di selatan semakin memburuk. Ketika barisan depan Korps Boneka Iblis memasuki bagian selatan anak benua Wei besok, itu akan menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan unta itu. Zhang Tai tidak tahu apa yang akan terjadi lusa. Ada satu hal yang dia yakini bahwa semakin banyak orang akan mati lusa. Kastil Besi Hitam Bab 798, Mutasi Sekunder. Zhang Tai dan 2 ksatria lainnya dari negeri Jinyun telah berkemah di tepi selatan Pegunungan Kalai selama lebih dari 1 bulan. Pada saat kritis seperti itu, sebagai ksatria di anak benua Wei, meskipun mereka tidak akan melawan Korps Iblis dan Jenderal Iblis sampai mati, mereka juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setidaknya mereka bisa mencegah beberapa ksatria iblis dan klan asosiasi mata 3 melewati Pegunungan Kalai dan mengancam negara manusia di selatan dalam suatu periode. Karena Jenderal Iblis telah menderita kerugian 2 kali dari manusia di depan kota Nein dan kota Upton, kali ini ia memilih untuk terus maju dengan boneka iblis sebagai garda depan korpsnya. Selain itu, para ksatria iblis dan asosiasi mata 3 menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Akibatnya, para ksatria manusia dan para ksatria iblis serta asosiasi 3 mata menemui jalan buntu selama lebih dari 1 bulan. Karena sang Jenderal Iblis merasa bahwa dia pasti akan memenangkan pertempuran kali ini.
Dia tidak menyangka akan mengambil risiko bahaya dengan para ksatria dan prajurit korps iblis yang berharga jika dia jatuh ke dalam perangkap manusia sekali lagi. Di mata Jenderal Iblis, pasukan yang terdiri dari sekitar 200 juta boneka iblis dapat menguasai segalanya. Oleh karena itu, biaya minimal yang harus mereka keluarkan untuk menduduki koridor manusia Black Sun adalah dengan membuat para elitnya mengikuti korps boneka yang dirasuki setan. Bagi para ksatria manusia di negara-negara selatan, hanya sedikit dari mereka yang ingin melawan para ksatria iblis dan klan asosiasi mata tiga sampai mati. Jika bukan karena kehormatan dan tanggung jawab khusus para ksatria, sebagian besar ksatria manusia mungkin telah meninggalkan anak benua Y. Pada tanggal 4 September barisan depan boneka-boneka iblis telah keluar sepenuhnya dari pegunungan Kalai, yang mengindikasikan situasi yang lebih buruk yang dihadapi negara-negara selatan. Tepat di hari yang sama, Zhang Tai dan para ksatria manusia lainnya mulai mengungsi dari tepi selatan pegunungan Kalai. Setelah mundur ratusan mil, Zhang Tai, Penatua Lan Yuchen, dan Penatua Oge King akhirnya menaiki pesawat tingkat kemarahan dan kembali ke negeri Jinyun. Seperti bagaimana ksatria klan Zhang dari istana Huaiyuan menggunakan karakter Mu 1 sebagai karakter tengah eksklusif dari sebutan resmi mereka. Ksatria klan Lan dari istana Bansin menggunakan Yu2 sebagai karakter tengah eksklusif dari sebutan resmi mereka, sementara ksatria dari klan Ou dari istana Chuisue menggunakan G3 sebagai karakter tengah eksklusif dari sebutan resmi mereka. Tak satu pun dari ksatria klan lain dapat menggunakan karakter Mu, Yu dan G sebagai karakter tengah dari sebutan resmi mereka. Meskipun Zhang Tai bisa terbang jauh ke negeri Jinyun, dia tidak sebodoh itu untuk mengungkap kemampuan mengejutkannya kepada publik saat ini. Pesawat yang akan membawa ketiga ksatria itu kembali ke prefektur Huaiyuan telah menunggu mereka di kota Silver Pine, ibu kota Kadipaten Rizka, sebuah negara kecil di selatan pegunungan Kalai. Ketika mereka meninggalkan kota Silver Pine dengan pesawat itu, seluruh kota menjadi kosong kecuali 40.000 penjaga kota. Ketika pesawat tersebut lepas landas, seluruh 40.000 penjaga kota kemudian melihat pesawat tersebut sambil membusungkan dada dan memberi hormat kepada pesawat tersebut. Berdiri di dek pesawat, Zhang Tai memperhatikan para penjaga kota di kota Silver Pine dengan suasana hati yang kompleks. Penjaga kota ini harus mengorbankan diri mereka di sini. Mereka tinggal di sini untuk melawan iblis sampai mati sehingga anggota keluarga mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan anak benua Y. Setiap orang yang tinggal di sini dapat meminta 5 anggota keluarganya meninggalkan anak benua Y. Ada sisa 20 hari di kota ini untuk para penjaga kota ini. Selama mereka memblokir boneka-boneka iblis itu selama 7 hari, mereka bisa melarikan diri. Banyak tentara melihat sedikit harapan akan 7 hari. Sebenarnya, karena Zhang Tai pernah mengalami pertempuran di teater operasi Selne. Dia tahu bahwa para penjaga kota ini paling lama bisa bertahan selama 3 hari bahkan jika mereka menggunakan fasilitas pertahanan kota di kota Silver Pine untuk melawan iblis, apalagi 7 hari. Oleh karena itu, orang-orang ini hampir tidak dapat bertahan hidup. Selain itu, mereka hanya dapat menghentikan sebagian kecil dari total boneka yang di iblis. Lebih banyak boneka iblis akan terus bergerak ke arah selatan sambil mengabaikan keberadaan kota ini. Semua kota manusia lainnya di selatan pegunungan Kalai mengadopsi kebijakan simulatif yang sama untuk mendorong tentara mereka tetap tinggal di kota mereka untuk melawan iblis bahkan dalam 2 perang suci sebelumnya. Zhang Tai tidak tahu apakah kebijakan ini adil atau tidak. Semua prajurit manusia yang tinggal di sini untuk melawan iblis memiliki kondisi keluarga yang sama. Tak satu pun dari orang kaya atau berkuasa ingin tetap tinggal melawan iblis sampai mati. Selain itu, pembuat kebijakan harus mengambil keputusan ketika tidak semua orang bisa keluar dari sini dengan selamat. Di saat kritis seperti ini, mereka harus mengikuti hukum yang paling murni dengan menukar nyawa dengan nyawa. Itu sedingin es namun realistis. Tidak ada pengorbanan, tidak ada kehidupan baru. Semuanya sesuai dengan permainan angka yang paling sederhana karena seorang prajurit setidaknya dapat melenyapkan 5 musuh dengan keunggulan senjata pertahanan kota dan tembok kota. Mereka dapat membiarkan 5 kerabatnya pergi. Rakyat jelata atau anggota keluarga mereka, yang tidak ingin tinggal untuk mempertahankan kota, akan memiliki kesempatan langka untuk bertahan hidup jika mereka ingin meninggalkan anak benua Y. Mereka akan dibunuh oleh setan atau harus melarikan diri ke hutan belantara yang tidak ditandai di peta atau belum dijelajahi oleh manusia untuk mendapatkan keberuntungan. Apa yang disebut ungkapan seperti nyawa yang tak ternilai harganya atau martabat hidup menjadi sangat konyol saat ini. Dalam perang suci, manusia menyadari bahwa nyawa bisa dibeli dengan harga terendah. Semakin miskin manusia, semakin murah pula biaya hidup mereka. Sebagai seorang ksatria yang tumbuh dari kalangan akar rumput, Zhang Tai tidak bisa memulihkan ketenangannya untuk waktu yang lama ketika dia menyadari bahwa banyak akar rumput yang ditakdirkan untuk dibunuh oleh iblis. Ayo masuk ke kabin. Itu pilihan mereka sendiri. Meskipun kita adalah ksatria, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Kekuatan seseorang terlalu remeh dalam perang suci.
Jika kamu ingin menguasai nasib lebih banyak orang, kamu harus lebih kuat. Penatua Yu Chen membujuk Zhang Tai dengan suara rendah ketika dia sepertinya merasakan suasana hati Zhang Tai yang kompleks. Mengepalkan tangannya erat-erat, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia memasuki kabin bersama dengan Penatua Lan. Jika kamu ingin menguasai nasib lebih banyak orang, kamu harus menjadi lebih kuat. Zhang Tai mengingat kata ini dalam-dalam. Setelah memasuki kabin tempat tidurnya sendiri, Zhang Tai langsung memasuki dunia elemen untuk memulai budidayanya. Setelah 3 hari, pesawat tingkat kemarahan mendarat di kota untuk mendapatkan pasokan. Pada tengah malam, Zhang Tai tiba-tiba mendengar suara gemerisik di luar pesawat. Oleh karena itu, dia keluar dari dunia elemen. Setelah itu, dia membuka palka dan berjalan keluar untuk melihatnya. Hampir pada saat yang sama, Penatua Lan Yu Chen dan Penatua Oge King juga mengakhiri kultivasi mereka dan keluar dari kabin mereka sendiri. Ketiga ksatria itu kemudian saling bertukar pandang. Mari kita lihat di geladak. Penatua Ge King menyarankan. Ketika mereka sampai di geladak, mereka melihat malam diwarnai dengan nyala api. Seluruh kota berada dalam kekacauan sementara kerusuhan dan pembunuhan besar-besaran terjadi di malam hari. Bagaikan taring ular berbisa, mereka menusuk pusat saraf kota ini sambil menyuntikkan racunnya ke dalamnya, menyebabkan segalanya mengamuk. Kapten pesawat itu buru-buru bergegas ke geladak dengan tatapan serius. Tuan, kerusuhan sedang terjadi di kota Xinwu. Semakin banyak massa berkumpul di luar pangkalan pesawat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat tersebut untuk menyelesaikan pasokannya? Zhang Tai bertanya. 1,5 jam. Beritahu kru untuk bersiap menghadapi serangan. Selesaikan perbekalan dan berangkat secepat mungkin. Zhang Tai mengeluarkan perintah tersebut. Ya Pak, Kapten memberi hormat kepada Zhang Tai. Setelah itu, dia bergegas kembali untuk menyampaikan instruksi Zhang Tai. Terkadang, manusia lebih menakutkan daripada setan. Penatua Oge King menggelengkan kepalanya saat dia melihat api yang suram di kejauhan. Banyak orang akan mati dalam setiap perang suci. Dalam perang suci kedua, 1/5 dari jumlah total mayat berasal dari manusia. Keserakahan, ketakutan, keinginan, kebencian. Semua ini membuat manusia lebih menakutkan daripada iblis. Penatua Lan Yu Chen berkata dengan penuh kebijaksanaan, menghadapi iblis, jika manusia tidak memiliki kekompakan. Sebagian besar dari mereka akan saling membunuh sebelum kedatangan iblis. Oleh karena itu, kita harus kembali ke negara Taixia. Oge King meluruskan, generasi muda ini tidak memenuhi syarat untuk diajak bekerja sama. Penatua Lan Yu Chen mengangguk, menyipitkan matanya, Zhang Tai menyaksikan api di luar pangkalan pesawat tanpa suara. 1 jam kemudian, sebelum pesawat itu menyelesaikan pasokannya, pinggiran pangkalan pesawat itu telah ditembus oleh massa. Ketika tembok dirobohkan, lebih dari 10.000 massa datang membawa obor dan senjata. Di bawah kepemimpinan seorang perwira yang ditugaskan, sebuah tim tentara memblokir massa tersebut. Melihat para prajurit berarmor lengkap ini, gerombolan itu menjadi stagnan. Orang luar dilarang berada di zona militer terlarang ini, teriak seorang perwira berkacamata ke arah massa tersebut. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan mengeluarkan perintah kepada bawahannya, orang-orang ini adalah warga kota Xinwu. Mereka bukan setan. Kamu tidak boleh bergerak tanpa persetujuanku. Para prajurit lapis baja dengan tombak saling bertukar pandang. Massa melambat, namun mereka masih terus bergerak mendekati para prajurit tersebut. Ada kapal udara dan kami juga berhak pergi. Seorang pemimpin massa berteriak untuk menghasut yang lain agar berkerumun. Kamu boleh pergi, namun, pesawat ini tidak tersedia untukmu. Kamu tidak punya hak untuk menggunakannya. Perwira muda berkacamata itu mencela dengan tatapan serius, tolong berhenti, jangan mendekat. Kami hanya ingin bertahan hidup. Kami adalah warga kota Xinwu. Kami juga berhak keluar dari sini. Pemimpin gerombolan itu merobek kancingnya dan memperlihatkan dadanya. Setelah itu, dia menepuk dadanya dan terus bergerak maju, kamu bahkan belum membunuh satu iblis pun. Apakah menurutmu masuk akal membiarkan kami berdarah untukmu? Ayo, bunuh aku, bunuh kami, kita semua adalah warga negara kota Xinwu. Ayo, bunuh kami, ulangi, tolong hentikan. Ini adalah zona militer terlarang. Perwira muda berkacamata itu berteriak sekali lagi dengan keringat di seluruh dahinya. Dia berusaha membuat lebih banyak orang mendengarkan kata-katanya. Melihat gerombolan itu bergerak mendekat, para prajurit di belakangnya menjadi gelisah. Ketika jarak mereka hanya beberapa meter dari satu sama lain, perwira muda berkacamata itu masih merentangkan tangannya dan berteriak. Tenang saja, santai saja. Karena iblis belum tiba di sini, kamu juga punya kesempatan untuk pergi. Kota Xinwu seharusnya tidak kacau saat ini. Dengan mata aneh, kepala gerombolan tiba-tiba muncul dengan belati di tangan. Dalam 0,1 detik berikutnya, dia dengan paksa menusuk jantung petugas yang ditugaskan itu. Membuka matanya lebar-lebar, petugas yang ditugaskan memperhatikan massa itu. Yang menepuk dadanya dengan tatapan murah hati dan baru saja menusuk jantungnya dengan belati dengan mata terbuka lebar,
menyemburkan darah. Meskipun perwira muda itu ingin mengatakan sesuatu, dia gagal melakukannya. Dengan tatapan yang sangat suram, kepala gerombolan itu mengeluarkan belatinya dan menusuk leher perwira muda itu, yang tidak mengizinkan tentara untuk menyerangnya sekarang. Dia kemudian terjatuh bersama petugas yang ditugaskan itu. Darah muncrat dari leher petugas yang ditugaskan dan disemprotkan ke wajah kepala massa. Melihat seseorang melancarkan serangan, semua gerombolan lainnya berkumpul dan menutupi para prajurit di pangkalan pesawat itu secara tiba-tiba. Dalam jarak sesingkat itu, selama para prajurit yang memegang tombak kehilangan inisiatifnya, mereka ditakdirkan untuk mengalami kerugian yang menyedihkan menghadapi massa yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah mereka. Setelah puluhan kali menikam tubuh perwira muda berkacamata itu, wajah kepala massa itu seluruhnya berlumuran darah dari leher perwira muda itu. Kepala gerombolan itu bangkit dan memecahkan kacamata itu menjadi beberapa bagian di dekat kakinya. Setelah itu, dia menyeka darah di wajahnya. Dia kemudian menghunus pedang dari pinggang perwira muda itu sebelum berteriak, "Ambil mereka. Selama kamu mendapatkan kapal udara di sini, kamu akan pergi. Jaga agar kru tetap hidup dan suruh mereka melayani kami. Bunuh yang lainnya." Kepala gerombolan itu mengangkat lengannya ketika banyak warga bergegas menuju kapal udara itu. Sambil berdiri di dek tinggi sebuah pesawat, Zhang Tai hanya menyaksikan pemandangan kacau di kejauhan. Dia melihat bagaimana perwira muda itu terbunuh dan terjatuh di depan orang-orang yang ingin dia lindungi. Wajah Zhang Tai berangsur-angsur berubah suram. Badan besar pesawat tingkat kemarahan tampak luar biasa di antara semua kapal udara kecil dan menengah di pangkalan pesawat. Saat melihat pesawat tingkat kemarahan tempat Zhang Tai berada, mata beberapa kepala gerombolan menjadi cerah. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka langsung berlari menuju ke sini. Rombongan pesawat itu telah membentuk barisan di sekeliling pesawat itu. Pesawat ini adalah pesawat perang Korps Badai, yang merupakan alat lalu lintas eksklusif pemimpin korps. Masing-masing kru adalah pembangkit tenaga listrik. Ada banyak pesawat tempur di atas LV-10 di dalam pesawat tersebut. Merasakan ki pertarungan darah besi dan senjata berkilau milik orang-orang itu, massa yang berlari ke sini menjadi stagnan seketika. "Kami adalah warga kota Xinwu. Kota ini telah diambil alih oleh komite warga. Kami akan mengambil alih pesawat Anda." Kepala gerombolan menyaksikan pesawat tingkat kemarahan yang indah itu dengan mata serakah saat dia melambat. "Berhenti!" Seorang petugas berwajah hitam berteriak dengan dingin. "Sudah kubilang, tempat ini telah diambil alih oleh komite warga kita," teriak ketua massa sambil bergerak maju dengan mata serakah. "Siap." Perwira Korps Badai yang berwajah hitam baru saja mengangkat tangannya dan memerintahkan para prajurit itu bersiap-siap untuk pertempuran yang akan datang. Dengan suara huala, semua prajurit di sekitar pesawat itu melangkah maju dan mengarahkan senjata terang mereka ke arah gerombolan yang bergerak ke arah mereka. Melihat hal ini, gerombolan itu berhenti. "Apa? Kamu ingin membantai warga?" Ketua gerombolan itu terus mendesak dengan trik yang sama sambil merobek pakaiannya dan memperlihatkan dadanya. "Ayo, ayo, ayo." Massa itu bergema. Penatua Lan dan Penatua O kemudian melihat ke arah Zhang Tai. Dengan tatapan mata berkaca-kaca, Zhang Tai baru saja mengangkat tangannya sementara ki pertempuran terbang dari jarinya dan meledakkan kepala gerombolan ini menjadi berkeping-keping. Zhang Tai mengeluarkan perintah dengan dingin, karena mereka mempengaruhi pasokan pesawat, bunuh mereka yang berada dalam jarak 50 meter dari pesawat tersebut. Segera setelah kata-kata Zhang Tai, para prajurit Korps Badai itu menyerang gerombolan depan itu seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Dalam sepersekian detik, gerombolan pemimpin itu telah dipenggal kepalanya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua gerombolan yang berjarak kurang dari 50 meter dari pesawat telah tersapu sementara mayat mereka menutupi pinggiran pesawat. Semua gerombolan lainnya hanya menangis dan lari. Ketika mereka menemukan para penjaga pesawat itu tidak mengejar mereka, mereka mulai mengawasi rekan-rekan mereka yang mati yang telah berubah menjadi mayat dalam jarak 50 meter dari pesawat itu. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati pesawat itu lagi. Setelah setengah jam, pesawat itu menyelesaikan pasokannya. Semua kru dan penjaga naik. Di bawah tatapan massa itu, pesawat tingkat kemarahan berangkat menuju istana Huaiyuan. Setelah melewati pegunungan Kalai, pasukan iblis berguling ke arah selatan seperti banjir besar. Akibatnya, kota-kota manusia runtuh satu demi satu, negara-negara manusia musnah satu demi satu. Seluruh anak benua Wai bergetar karena serangan iblis yang luar biasa. Manusia dan binatang terlibat dalam bencana. Korps Badai di prefektur Huaiyuan mulai melakukan evakuasi secara bertahap. Pada akhir bulan Oktober, sebagian besar negara dan wilayah di selatan pegunungan Kalai telah runtuh. Pada akhir November, beberapa klan besar Hua di utara negara Jinyun telah dievakuasi sepenuhnya. Zhang Tai juga telah melakukan persiapan untuk pertarungan terakhir. Pada tanggal 23 November di istana sementara pemimpin Korps Badai. Pasukan pertama dari barisan depan Korps Iblis telah tiba di tepi utara Sungai Yuanjiang 1 jam yang lalu.
Direktur istana sementara buru-buru datang ke kantor pemimpin korps dan melaporkannya pada Zhang Tai dengan tenang. Zhang Tai menyimpan kristal penginderaan jauhnya. Baru saja, dia menghubungi kakak laki-lakinya. Anggota keluarganya sangat mengkhawatirkannya. Pada akhir bulan, ibu Zhang Tai meminta kakak laki-laki Zhang Tai untuk menghubungi Zhang Tai 3 kali sehari demi keselamatan Zhang Tai. Garnisun Korps Badai segera naik. Bersiap untuk berangkat dalam 2 jam. "Iya Pak," Direktur istana sementara memberi hormat kepada Zhang Tai sebelum berbalik dengan cepat. Zhang Tai berdiri dan melirik ke arah kantor ini untuk terakhir kalinya saat dia bersiap untuk pergi. Saat itu, Heller, yang sudah lama tidak menghubunginya, berkata dalam benak Zhang Tai. "Tuan Kastil, ada berita yang menurut saya harus Anda ketahui." Zhang Tai terus berjalan ke depan sambil bertanya pada Heller. "Silakan, racun petomain bermutasi yang kamu kirimkan ke kastil besi hitam terakhir kali telah mencapai mutasi sekundernya." Zhang Tai terkejut ketika dia menghentikan langkahnya. Kastil besi hitam bab 799, pergi dan kembali. Suasana hening dan khusyuk di dermaga pelabuhan Yiang. Selain pasukan korps badai terakhir, puluhan ribu warga kota Yiang akan berangkat dengan armada tersebut. Setelah pergi, seluruh kota Yiang dan 3 kota di prefektur Huaiyuan hampir kosong. End of masuk jika para iblis bisa tiba di sini, itu berarti seluruh anak benua Wei akan runtuh pada saat itu. Zhang Tai merasa bahwa tidak ada gunanya melihat lebih dari 100.000 orang mati di 3 kota tanpa harapan hanya untuk memakan beberapa kali lebih banyak boneka iblis. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak mengatur sukarelawan untuk menjaga kota ketiga tersebut. Dia memindahkan semuanya. Sederet kapal besar yang bervariasi dari 10.000 ton hingga 1 juta ton berlabuh di dermaga sementara penumpang berjalan menuju kapal sasarannya tanpa suara. Setelah semuanya naik, kapal berangkat ke timur sambil bersiul. Di depan kapal besar berbobot 1 juta ton, penumpang menaiki kapal dalam antrian panjang. Mereka tidak memegang tiket dengan harga tertentu, sebaliknya, masing-masing dari mereka memegang kontrak dalam bahasa Hua dan Ibrani dengan sidik jari di atasnya. Dalam kontrak ini, mereka sepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasan dan haknya, untuk tinggal di beberapa provinsi yang lebih rendah atau tempat terpencil di benua timur dan mengikuti sebagian pengaturan Partai A. Semuanya memiliki 2 sisi. Meskipun ini merupakan bencana bagi anak benua Wei, namun hal ini merupakan kesempatan terbaik bagi banyak klan besar, kelompok bisnis. Bahkan pemerintah daerah di provinsi-provinsi yang lebih rendah dan tempat-tempat terpencil di negara Taixia untuk mendapatkan sumber daya tenaga kerja dengan harga termurah dan melaksanakan pembangunan mendasar di negara tersebut. Tanah mereka yang pembohong dan tandus. Kebijakan ini disebut melayani wilayah perbatasan di negara Taixia. Sebagai kebijakan nasional di negara Taixia, dalam setiap perang suci, negara Taixia akan mendatangkan banyak orang asing dari sub-benua lain. Orang asing ini akan digunakan untuk merebut kembali tanah terlantar mereka. Sebagian besar lahan terlantar berada di provinsi yang lebih rendah di Taixia atau provinsi yang lebih primitif dan liar. Negara Taixia telah menyusun paket undang-undang dan mekanisme yang lengkap untuk menjamin lancarnya implementasi kebijakan nasional ini. Dalam perang suci, angkatan kerja juga merupakan sumber daya yang istimewa dan kuat. Orang asing yang menuju wilayah perbatasan negara Taixia mungkin tidak bisa menandatangani di medan perang, namun selama mereka masih hidup, mereka akan berharga dengan melakukan pekerjaan sebagai buruh atau melahirkan bayi. Di negara Taixia, setiap kali perang suci pecah, melayani wilayah perbatasan akan menjadi bisnis besar. Klan-klan besar yang berambisi untuk memperluas wilayah klan mereka di negara Taixia dan menambah jumlah klan mereka akan fokus pada orang-orang asing ini. Ketika mereka tiba di Taixia, meskipun orang asing ini bukan budak, mereka hanya 1 tingkat lebih tinggi dari budak. Mereka adalah penduduk di wilayah perbatasan negara Taixia. Merupakan suatu perdagangan bagi orang-orang asing ini untuk menjadi penduduk di wilayah perbatasan negara Taixia. Klan besar dan kelompok bisnis tersebut membawa mereka menjauh dari benua berbahaya dan menghindari mereka dibunuh oleh setan. Sebagai kompensasinya, mereka harus melayani orang-orang yang terikat kontrak sebagai anggota kontingen melayani wilayah perbatasan di negara Taixia. Mereka akan menyumbangkan kesetiaan, keringat, kebijaksanaan, bahkan nyawa mereka ke negara Taixia. Sejak dimulainya perang suci ini, kapal-kapal besar itu terus-menerus berdatangan di pelabuhan Yiang untuk melakukan urusan melayani wilayah perbatasan. Setengah tahun lalu, fenomena ini mencapai klimaksnya. Mereka meninggalkan pelabuhan Yiang setiap hari bersama 10,000 sampai 100,000 orang non-Hua menuju negara Taixia untuk melayani wilayah perbatasan. Sekitar 700.000 orang non-Hua diangkut ke provinsi Yuzhou di negara Taixia dari istana Huaiyuan. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja, teknisi, insinyur, dan pengrajin berbakat. Selama setengah tahun terakhir, sebagai pemimpin korps badai, tanggung jawab terpenting Zhang Tai adalah memastikan bahwa kapal-kapal yang melayani daerah perbatasan dapat kembali dengan muatan penuh dengan lancar.
Kapal-kapal yang melayani daerah perbatasan telah membuat perjanjian dengan Istana Huaiyuan. Dalam bisnis ini, Istana Huaiyuan mendapat untung besar. Tanggung jawab Zhang Tai adalah menyelamatkan sebanyak mungkin orang sambil memastikan kepentingan Istana Huaiyuan. Tidak semua orang bisa melayani wilayah perbatasan negara Taixia dengan baik. Di saat kritis seperti itu, menjadi keinginan yang luar biasa. Kesejahteraan yang bisa menyelamatkan nyawa mereka dan perlakuan khusus bagi banyak rakyat jelata untuk menjadi penduduk di wilayah perbatasan negara Taixia. Mereka yang dapat memiliki akses untuk melayani wilayah perbatasan di negara Taixia adalah mereka yang anggota keluarganya dibiarkan melawan setan di kota mereka sendiri. Orang-orang ini membenci setan, sementara itu, mereka tahu bahwa kesempatan langka bagi mereka untuk meninggalkan anak benua Wei. Oleh karena itu, mereka sangat menghargai kesempatan untuk melayani wilayah perbatasan negara Taixia. Bagi orang-orang itu, mereka akan merasa puas selama mereka bisa tiba di negara Taixia dan hidup dengan tenang dan aman dengan perlindungan negara Taixia, negara manusia paling kuat di zaman ini. Dibandingkan dengan rakyat jelata yang terlantar akibat perang, kerja keras yang harus mereka lakukan di wilayah perbatasan negara Taixia bukanlah hal yang serius sama sekali. Mereka sudah lama menghapus kata kerja keras dan lelah dari kamus hidup mereka. Selama mereka menaiki kapal melayani daerah perbatasan, anak-anak akan dipisahkan dari orang tuanya. Ambil contoh kapal besar Flying Gull seberat 1 juta ton, saat kapal berangkat, anak-anak itu akan dibawa ke ruang kelas berbeda dengan ukuran berbeda. Setiap anak akan mendapatkan buku latihan dan pensil ketika mereka memasuki kelas. Seorang guru berusia 60 tahun berkulit hitam berkacamata dan berambut abu-abu menulis 2 karakter Hua di papan tulis dengan kapur Taixia. Setelah mengalami begitu banyak masalah dengan anggota keluarganya, anak-anak ini menjadi lebih dewasa dibandingkan anak-anak pada usia yang sama. Meskipun ada ratusan anak di kelas ini, suasananya cukup sepi. Setelah menuliskan kedua karakter tersebut, guru berkulit hitam itu berbalik dan mengamati anak-anak yang usianya berkisar antara 7 hingga 15 tahun dan berbicara dalam bahasa Ibrani. Saat kapal berangkat, setiap inci dek dan kabin kapal ini adalah milik negara Taixia. Anda sudah berdiri di tanah negara Taixia. Taixia telah menjadi tanah air Anda. Mulai hari ini, Anda harus mempelajari segalanya tentang negara Taixia dari saya sebelum Anda turun. Setelah turun, Anda akan menemukan bahwa semakin banyak kata-kata Hua yang Anda pelajari. Semakin baik kehidupan yang akan Anda miliki dibandingkan orang lain di masa depan dan semakin cepat Anda akan meningkatkan dari kelas Anda saat ini ke masyarakat arus utama orang Hua dan mendapatkan lebih banyak rasa hormat dan persetujuan sosial. Saya harap Anda meningkatkan status Anda saat ini sebagai penduduk di daerah perbatasan menjadi warga negara resmi negara Taixia. Saya harap Anda dapat memperluas ruang yang lebih luas untuk keluarga dan anak-anak Anda di masa depan. Guru itu berkata sambil memperhatikan anak-anak itu. Dia tahu bahwa anak-anak ini mungkin tidak memahami kata-katanya untuk saat ini. Namun, cepat atau lambat mereka akan memahaminya. Dia kemudian berbalik dan menunjuk kedua karakter di papan tulis dengan penunjuknya, baca setelah saya TAIXIA. TAIXIA, ratusan anak membacanya dengan cara yang tidak lancar. Inilah tujuan kita. Negara manusia terbesar dan paling makmur di zaman ini dan satu-satunya negara manusia yang bisa mengalahkan iblis. Tanpa negara Taixia di belakang, tidak akan ada manusia. Jika Anda meninggalkan Taixia secara kebetulan di masa depan dan jika seseorang bertanya dari negara mana Anda berasal, Anda dapat memberitahunya dengan lantang bahwa Anda berasal dari negara Taixia. Bacalah setelah saya Taixia TAIXIA kali ini, anak-anak ini memiliki pengucapan yang lebih akurat. Setelah setengah jam, guru mulai memeriksa 2 karakter Hua Taixia di buku latihan mereka. Orang dengan karakter terbaik dan pengucapan paling akurat akan mendapatkan sebuah apel sebagai hadiah. Melihat apel merah itu, mata semua anak menjadi cerah. Pada malam hari, kapal besar terakhir tempat Zhang Tai berada meninggalkan pelabuhan Yiyang, yang berarti seluruh kota Yiyang sepi. Berdiri di geladak, Zhang Tai memperhatikan kota yang akan ditempati oleh setan dengan cahaya mata yang aneh. Setelah armada tersebut berangkat dari anak benua Wei dan berlayar selama 3 hari di lautan luas menuju benua timur dengan dikawal oleh Zhang Tai. Zhang Tai tahu bahwa armada tersebut tidak akan diserbu oleh ksatria iblis lagi. Oleh karena itu, dia menyatakan keputusannya kepada petugas Korps Badai. Setelah menyatakan keputusan ini, Zhang Tai tersenyum ke arah petugas yang kebingungan dan terkejut. Saya sudah menghubungi para tetua istana Huaiyuan lainnya dan memberitahu mereka tentang keputusan saya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi pemimpin Korps Badai ini. Beberapa tahun dan bertahan sampai akhir di anak benua Wei bersamamu. Penampilanmu sempurna. Sejujurnya, menurutku aku bukan pemimpin korps yang baik. Syukurlah, aku diyakinkan setelah membawamu keluar dari sana. Ketika Anda tiba di Provinsi Yuzhou, Anda akan memiliki pemimpin korps baru dan awal yang baru. Saya punya satu kalimat untuk Anda, dengan tinju Anda. Anda bisa melancarkan serangan yang lebih kuat besok.
Setelah mengatakan itu, Zhang Tai berdiri dan memberi hormat militer kepada semua perwira korps. Menghadapi tatapan diam dan penghormatan yang serius, Zhang Tai meletakkan pelat militer korps badai berbentuk harimau di atas meja ruang konferensi sebelum berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan ruang konferensi, Zhang Tai menemui Donder yang juga berada di kapal besar ini dan memberitahu Donder tentang rencananya, sebagai semacam perpisahan. Setelah mendengar keputusan Zhang Tai, Donder langsung bangkit. Karena merasa sangat marah, maka ia langsung menunjuk ke arah hidung Zhang Tai dengan wajah merah dan mengumpatnya tanpa menghiraukan status bangsawan Zhang Tai saat ini. Sama seperti bagaimana ia menyalahkan Zhang Tai di kota Black Hot sebagai bos Zhang Tai, tahukah kamu berapa banyak ksatria yang melakukannya? Apa yang dimiliki oleh para iblis dan asosiasi tiga mata? Tahukah kamu bahwa Jenderal Iblis bisa membunuhmu berkali-kali hanya dengan satu tangan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak tertandingi setelah menjadi seorang ksatria omong kosong? Apakah kamu pikir kamu adalah inkarnasinya, penyelamat atau apa? Atau menurutmu kamu sudah membentuk 3-5 cakra? Bagaimana ayah ini bisa memiliki murid bodoh sepertimu? Bagaimana kamu bisa membuat pilihan bodoh seperti itu? Zhang Tai menyeka air liur yang disemprotkan Donder ke wajahnya dan memeluk Donder erat-erat. Alhasil, Donder malah tak bisa bergerak. Dia kemudian dengan paksa menepuk pundak Donder dan memberitahunya dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Aku bahkan belum melihat istri dan anak-anakku di benua timur. Bagaimana aku bisa mati di anak benua Wai? Mengapa Anda? Percayalah kepadaku." Melihat wajah Zhang Tai dengan serius, Donder akhirnya menghela nafas. "Jika kamu benar-benar ingin kembali, ada satu kalimat yang ingin kukatakan padamu. Sebaiknya kamu selalu mengingatnya. Apa itu? Jika kamu mati, pria lain pasti akan bercinta dengan wanitamu dan mempunyai anak." Wajah Zhang Tai berkedut ketika dia menjawab. "Mengapa tidak mengatakan sesuatu yang baik? Kata-kata yang baik tidak bisa melukai jiwamu. Jangan berkata dengan serius." Sia-sia, Zhang Tai hampir ingin membatalkan janji setelah mendengar kata-kata Donder. Namun, setelah berjuang beberapa saat, Zhang Tai akhirnya tetap menjalankan rencana. "Aku harus melakukan ini. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa Zhang Tai akan pergi kecuali Donder dan para perwira senior korps badai itu." Setelah meninggalkan armada, Zhang Tai kembali ke anak benua Wai tanpa rasa khawatir. Kastil Besi Hitam bab 800, kemunculan kembali Gorat. Musim dingin semakin dingin. Pada akhir Desember, turun salju lebat. Sungai di hulu sungai Yuanjiang di wilayah negara Kilan sudah membeku. Gelombang dingin menyebar ke koridor manusia Black Hot. Selain itu, pasukan boneka iblis yang telah berkeliaran di tepi selatan sungai Yuanjiang selama lebih dari 1 bulan akhirnya menginjak sungai yang membeku dan menyerbu ke wilayah negara Kilan seperti belalang. Ketika gelombang pertama boneka-boneka yang dirasuki setan menyerbu sungai Yuanjiang, Jenderal Iblis itu sedang berdiri di sebuah bukit di tepi selatan sungai Yuanjiang. Jubah berdarah Jenderal Iblis terbang tertiup angin utara yang dingin dan terdengar seperti nyala api yang dahsyat, yang tampak menakutkan. Kepingan salju telah diuapkan oleh pertempuran Qi yang tak terlihat sebelum jatuh ke tubuhnya. Melihat semakin banyak boneka iblis yang menyeberangi sungai Yuanjiang, sang Jenderal Iblis menjadi sangat ambisius. Dia akhirnya menaklukkan anak benua ini. Situasi saat ini bukanlah yang terbaik seperti yang dirancang oleh Jenderal Iblis. Menurut rancangan terbaik, setidaknya lebih dari 300 juta manusia terpelihara di anak benua Wai saat ini. Di bawah kekuasaan Asosiasi Tiga Mata, 300 juta manusia akan mengeluarkan potensi perang yang besar. Di bawah kekuasaan Jenderal Iblis, pasukan iblis dan klan Asosiasi Tiga Mata akan terus-menerus menduduki seluruh anak benua Wai dan seluruh wilayah dan negara manusia di dekatnya. Mengubah anak benua ini menjadi benteng yang dapat terus-menerus menghadapi manusia dan menghabiskan kekuatan manusia di darat. Namun, semua ilusi ini lenyap saat ini. Semuanya harus dibayar. Harga yang harus dibayar untuk mendapatkan 200 juta boneka iblis adalah untuk melakukan cerukan dan menghabiskan potensi perang di seluruh anak benua ini di bawah kekuasaan iblis dan Asosiasi Tiga. Boneka setan adalah perlengkapan perang terbaik. Namun, mereka tidak dapat diciptakan tanpa manusia sebagai bahan mentah atau diberikan kepada bayi. Sejujurnya, mereka bahkan tidak bisa menandingi monster kelas bawah. Sebaliknya, manusia memiliki pemikiran dan imajinasi kreatif yang tak ada habisnya, yang tidak dimiliki oleh setan. Manusia dapat melebur logam dan menciptakan berbagai mesin dan peralatan. Mereka juga dapat membangun kota dan membuat rencana menyeluruh namun terperinci tentang segala hal. Mereka bahkan bisa menciptakan puisi, musik, dan gambar yang indah. Namun, boneka iblis tidak dapat melakukannya. Lebih dari itu, boneka-boneka yang dirasuki setan tidak dapat melakukan banyak hal yang dapat dilakukan manusia. Semua iblis sangat iri dengan semua naluri manusia ini. Melalui apa yang disebut perang suci, setan dan agen manusia mereka akan memaksa manusia untuk menjadi budak mereka dan mengambil kebijaksanaan dan bakat manusia bahkan rahasia dalam garis keturunan dan gen mereka kapanpun mereka mau.
Hanya dengan cara inilah iblis dapat tumbuh cemerlang dan kuat serta mengembalikan kehormatan nenek moyang mereka. Ini adalah janji paling khusyuk yang dibuat setiap iblis terhadap dewa iblis tertinggi. Itu adalah misi dan takdir setiap ksatria iblis dan asosiasi mata tiga untuk menaklukkan manusia. Jenderal Iblis mengalihkan pandangannya dari sungai Yuanjiang dan melihat ke timur. Anak benua Wei hanyalah awal dari perang suci. Musuh iblis yang paling kuat berada di benua timur yang luas. Tepi utara sungai Yuanjiang hanyalah salah satu sudut bagian paling selatan anak benua Wei. Namun, karena kekuatan yang pernah menempati sudut ini berasal dari benua timur, sangatlah penting bagi ksatria iblis dan korps iblis untuk menduduki sudut ini. Adapun Jenderal Iblis, hanya ketika mereka dapat mengusir semua kekuatan orang Hua dari anak benua Wei atau memusnahkan mereka barulah mereka benar-benar memenangkan perang di anak benua ini dan Jenderal Iblis itu sendiri memiliki rasa pencapaian dan kebanggaan. Seperti sebuah ritual, sangatlah penting bagi boneka iblis untuk menyeberangi sungai Yuanjiang di mata Jenderal Iblis. Pada saat ini, semua klan utama dari Asosiasi Tiga Mata dan 16 Ksatria Iblis dan Asosiasi Tiga Mata yang tersisa berdiri di belakang Jenderal Iblis. Semua kepala klan dan tokoh utama dari klan Asosiasi Tiga Mata hanya menyaksikan Jenderal Iblis itu dalam diam. Meskipun mereka sudah lama memimpikannya hari ini, mereka tidak merasa bahagia saat ini. Dibandingkan dengan memerintah manusia, memerintah binatang jauh lebih membosankan dan tidak berarti. Mereka bahkan tidak menganggapnya sebagai kemenangan nyata. Selama mereka berpikir bahwa mereka hanya akan memiliki sedikit budak rumah tangga untuk melayani mereka, bahkan perlu menggunakan banyak bawahan mereka sendiri untuk melakukan banyak hal. Itu menjadi harapan besar bagi mereka untuk membangun istana mewah berskala besar dan tempat tinggal. Jantung mereka berdebar kencang karena standar hidup mereka bahkan tidak dapat menandingi standar hidup sebelum Perang Suci. Apakah ini yang disebut kekuatan? Jika tidak ada pelayan, untuk apa kekuatan itu digunakan? Saat kami mengkonsolidasikan kekuasaan kami di anak benua Wei, kami akan mengangkut budak manusia dari wilayah iblis lain dan menjadikan anak benua ini berkembang sekali lagi. Hanya dalam waktu puluhan tahun, Anda akan menikmati kedudukan tinggi dan kekayaan besar Anda sekali lagi. Jenderal Iblis itu tidak berbalik, namun, dia tahu apa yang dipikirkan oleh klan Asosiasi Tiga Mata ini. Klan Asosiasi Tiga Mata menjadi terkejut. Hampir pada saat yang sama, mereka semua membungkuk ke arah Jenderal Iblis dengan cara yang berapi-api, dibandingkan dengan upaya besar Perang Suci, pengorbanan dan pembayaran sebesar itu bukanlah apa-apa. Kita membutuhkan waktu kurang dari 100 tahun untuk menaklukkan semua manusia. Pada saat itu, kita akan mencapai masa kejayaan kita. Hahaha. Jenderal Iblis itu tertawa terbahak-bahak saat dia berbalik dan bertanya, berapa banyak orang yang melawan kita di negeri Qilan di tepi selatan sungai Yuanjiang? Negeri Qilan jauh lebih kecil dibandingkan negeri Jinyun. Negara ini hanya diperintah oleh dua klan besar Hua. Negara ini hanya memiliki 11 kota. Di antara kota-kota tersebut, selain sedikit lebih banyak orang yang tersisa di ibu kota negara Qilan, masing-masing kota lainnya memiliki sekitar 30,000 sampai 50,000 orang. Mereka ingin menghabiskan kekuatan kita dengan peralatan pertahanan kota. Selain negeri Qilan, 3 kota Kekaisaran Norman masih melakukan perlawanan di tepi selatan sungai Yuanjiang. Kepala klan Asosiasi Tiga Mata membungkuk dan menjawab, bagaimana dengan Istana Huayuan? Apakah ada orang di kota Istana Huayuan yang menolak kita? Jenderal Iblis melepaskan cahaya mata yang cerdas. Orang Hua terlalu licik. Kekuatan Istana Huayuan telah dievakuasi dari negara Jinyun bulan lalu. Tidak ada yang tersisa kecuali beberapa kota kosong. Bukankah ada seorang ksatria muda dari Istana Huayuan bernama Zhang Tai? Jenderal Iblis itu tiba-tiba bertanya. Ya, dikatakan bahwa Zhang Tai adalah ksatria termuda di Istana Huayuan. Karena dia menemukan menara waktu di bawah tanah pegunungan Kalai dan tinggal di dalamnya selama beberapa waktu. Dia dipromosikan menjadi seorang ksatria di usia muda. Namun, setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, orang ini tampaknya tidak memiliki prestasi. Dia baru saja ditunjuk sebagai pemimpin korps badai oleh Istana Huayuan. Dia selalu berkultivasi. Beberapa bulan yang lalu, dia bekerja sama dengan 2 tetua klan lainnya di negeri Jinyun di tepi selatan pegunungan Kalai untuk menghalangi ksatria kita pergi ke selatan. Kekuatan tempurnya biasa saja. Dia mengembangkan sutra tampilan tanah 5 elemen. Tampaknya dia baru saja memasuki kondisi stabil. Orang ini bahkan telah ditangkap oleh klan Senel di teater operasi Selne. Kemudian, dia melarikan diri. Tetua klan yang menjawab Jenderal Iblis dengan cara yang dibenci tidak mengerti mengapa Jenderal Iblis peduli pada ksatria manusia biasa seperti itu. Kekuatan tempur bersama, Jenderal Iblis itu sedikit mengernyit. Selalu ada satu kekhawatiran di benaknya. Di luar kota Upton, ksatria bawahannya mengejar Zhang Tai dan menghilang sejak saat itu. Ia tidak akan percaya bahwa seseorang yang baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria dan mengembangkan sutra tampilan tanah 5 elemen dapat membunuh orang tersebut.
Merupakan keajaiban juga bagi orang itu untuk melarikan diri dari seorang ksatria. Meskipun bawahannya mungkin terjebak di bawah tanah, Jenderal Iblis itu lebih suka percaya bahwa ksatria Hua bernama Zhang Tai memiliki beberapa rahasia. Pada saat itu, Zhang Tai belum dipromosikan menjadi seorang ksatria. Tampaknya agak mendadak baginya untuk muncul di medan perang di luar kota Aptan. Selain itu, dia tampaknya jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Jenderal Iblis tidak tahu apakah orang itu telah mendapatkan perlakuan khusus dari istana Huaiyuan. Karena orang Hua memiliki begitu banyak kartu as, bahkan setan pun takut akan hal itu. Entah kenapa, setiap kali Zhang Tai terlintas dalam pikirannya, Jenderal Iblis itu akan merasa gelisah. Keresahan sang Jenderal Iblis akhirnya berubah menjadi niat membunuh. Matanya langsung berubah menjadi berdarah. Melihat para ksatria bawahannya, dia menunjuk ke tepi selatan sungai Yuanjiang dan mengeluarkan perintah penghancurnya, ada 14 kota manusia yang melawan kita. Hari ini, kita akan menyapu kota-kota manusia itu dan menentukan waktu untuk pertempuran di subkota ini. Benua, para ksatria di belakang Jenderal Iblis saling bertukar pandang dalam diam. Tak lama setelah itu, mereka melesat ke langit dan terbang menuju tepi selatan sungai Yuanjiang. Dengan 3 ksatria iblis dalam satu kelompok, mereka terbang menuju ibu kota negara Kilan. 13 ksatria asosiasi 3 mata yang tersisa masing-masing terbang menuju kota manusia yang berbeda. Di mata Jenderal Iblis dan semua ksatria iblis serta klan asosiasi mata 3 lainnya, mereka akan memenangkan kemenangan terakhir dengan lancar. Berdasarkan kekuatan pertempuran para ksatria, setiap ksatria dapat menaklukkan kota manusia yang hanya dipertahankan oleh puluhan ribu prajurit biasa. Selain itu, sudah waktunya bagi para ksatria korps iblis dan asosiasi 3 mata untuk kehilangan kesabaran yang telah terakumulasi selama setengah tahun terakhir. Untuk mencegah agar tidak digerebek oleh Gorath, semua ksatria di bawah kekuasaan Jenderal Iblis bergerak dengan cara yang relatif konservatif selama setengah tahun terakhir. Terutama para ksatria dari asosiasi 3 mata, yang dibuat gila oleh Gorath. Jika mereka tidak kehilangan kesabaran saat ini, keyakinan mereka mungkin akan terguncang. Gorath, Jenderal Iblis mengertakkan gigi saat dia memikirkan nama ini. Selama setengah tahun terakhir, Gorath tidak muncul lagi. Berdasarkan gaya Gorath, semua orang menduga bahwa Gorath telah lama meninggalkan anak benua Wei setelah menyadari bahwa setan telah menghancurkan seluruh wilayah utara anak benua Wei dan menyerbu ke selatan. Begitu pula dengan Jenderal Iblis. Jenderal Iblis membuat keputusan bahwa dia pasti akan memakan Gorath hidup-hidup jika dia melihatnya di masa depan. Setelah para ksatria itu terbang, Jenderal Iblis, klan asosiasi mata 3, dan korps iblis super itu perlahan-lahan menyeberangi sungai Yuanjiang. Mengikuti puluhan juta boneka iblis, mereka berjalan menuju kota pertama negeri Kilan seolah-olah mereka adalah pemenangnya. Jenderal Iblis tidak tahu bahwa ketika para ksatria bawahannya terbang menuju berbagai kota di tepi utara sungai Yuanjiang. Seekor elang petir juga terbang dari pegunungan dari jauh menuju tepi selatan sungai Yuanjiang. Di musim dingin, burung sulit menemukan mangsanya. Ada banyak jenis elang yang melayang di langit, terutama di alam liar, oleh karena itu, Jenderal Iblis tidak dapat melacak pergerakan setiap burung. Hanya setelah 2 jam, Jenderal Iblis itu ditampar dengan keras sekali lagi. Sementara itu, seluruh klan asosiasi 3 mata kembali mengalami depresi. Seorang ksatria dari asosiasi 3 mata yang sedang menyerbu kota Qihai mengirimkan SOS melalui kristal penginderaan jauh. Ia bertemu Gorath yang dianggap tidak akan pernah muncul lagi. Setelah mengirimkan SOS itu, ksatria asosiasi 3 mata kehilangan kontaknya dengan Jenderal Iblis. Ketika mereka menyadari bahwa Gorath selalu bersembunyi di sisi mereka, semua klan asosiasi 3 mata terkejut dan tampak pucat. Jenderal Iblis itu meraung sementara kepingan salju dalam jarak puluhan meter terbang mundur. Pada saat ini, Jenderal Iblis bertingkah seperti binatang bertanduk yang alat kelaminnya dipotong oleh seseorang ketika ingin kawin dengan binatang betina. Setelah itu, lawan malah menyemprotkan segenggam garam ke lukanya. Sungguh Gorath yang sangat berbahaya, kejam, dan tidak tahu malu. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Jenderal Iblis itu melesat ke langit. Di saat yang sama, dia memerintahkan semua ksatria iblis dan asosiasi mata 3 lainnya untuk memburu Gorath ke segala arah. Kali ini, Jenderal Iblis bersumpah untuk mencabik-cabik Gorath kemanapun Gorath melarikan diri. Bahkan manusia lumpur pun memiliki atribut tanah, apalagi Jenderal Iblis. Setelah dipermalukan dan ditipu oleh Gorath berkali-kali, Jenderal Iblis itu akhirnya merasa muak. Sangat sedikit orang yang berdiri di podium medali atau dalam posisi pemenang yang dapat bertahan ditampar tanpa ampun pada saat ini. Setelah melepaskan ki pertempurannya sepenuhnya, Jenderal Iblis itu terbang menuju kota Qihai seperti meteor yang terbakar bahkan di siang hari. Hanya setelah setengah jam, sebelum dia tiba di kota Qihai, Jenderal Iblis telah menerima pesan lain yang dikirim dari bawahannya segera setelah Gorath membunuh ksatria asosiasi 3 mata yang menyerbu kota Qihai. Dia diperhatikan oleh yang lain. Ksatria asosiasi mata 3 yang berasal dari provinsi Yunzhu di punggungnya.
Gorath tidak bermaksud melawan ksatria kedua. Dikejar oleh ksatria asosiasi tiga mata itu, dia terbang menuju laut. Setelah menerima berita ini, Jenderal Iblis dan semua ksatria iblis lainnya serta klan asosiasi mata tiga menjadi bersemangat. Mengambil sebotol obat di udara, mereka berakselerasi sekali lagi pada saat yang sama.